Ketika saya berusia 18 tahun, guru meminta saya untuk memberikan jarum untuk istrinya. Ketika saya mendengarnya, saya mengatakan kepada sang master bahwa saya akan menagih dengan keras. Tepat setelah saya menyelesaikan tusuk ketujuh dengan panik. Tapi Bibi diam-diam memberitahuku sebuah rahasia hari ini. Ternyata tuanku adalah orang yang tidak punya akar. Dia membesarkan saya hingga saya berusia 18 tahun. Dia sebenarnya sedang mencoba untuk mendekati saya, untuk memverifikasi kata-kata istri tuannya. Saya menyelinap ke kamar guru saat dia sedang keluar. Setelah banyak pekerjaan, saya menemukan sebuah tombol di dalam lemari. Saya melihat sebuah buku tua yang sudah menguning di dalamnya. Saya membuka buku itu dan membacanya dengan cepat. Penemuan ini semua tentang fisik 9 matahari. Apa yang ada di dalam buku ini? Pada dasarnya, hal ini persis sama dengan apa yang dilakukan sang master kepada saya. Suasana hati saya turun ke titik terendah setelah membaca itu. Saya tidak bisa tidak bernostalgia. Ketika saya lahir, ibu saya meninggal saat melahirkan. Ketika saya berusia 10 tahun, kakek saya bersama nenek saya. Dia menggantung dirinya sendiri di sebuah pohon yang bengkok di belakang bukit. Ayah saya meninggal karena keracunan alkohol beberapa hari kemudian. Selama yang bisa saya ingat, ayah saya adalah pemabuk terbesar di daerah tersebut. Saya sama sekali tidak percaya dengan hasil ini. Sejak saat itu saya menjadi yatim piatu. Sejak saat itu, orang-orang di desa mengincar saya di setiap kesempatan. Dan dia dengan sengaja menghancurkan rumah saya, mencoba membuat saya pergi. Untungnya, tuan saya mengajak saya dalam perjalanannya. Saya telah menjadi muridnya sejak saat itu. Saya berterima kasih kepada guru. Dia memberi saya rumah yang aman. Dia mengajari saya semua jenis teknik Tao. Tapi guru selalu menatapku dengan aneh pada hari kerja. Ada rasa iri dan keserakahan. Dan banyak emosi yang bercampur aduk. Dia membuat saya menggigit lidah saya setiap 2 bulan sekali. Atau jari. Banyak darah. Menurutnya, saya terlahir dengan tubuh 9 yang. Energi yang sangat berat. Jika saya tidak mengeluarkannya, saya akan mati. Setiap kali, saya melakukan apa yang diperintahkan. Tapi suatu kali aku melihat guru meminum darahku, dan Anda terlihat menikmatinya. Saya mulai sedikit takut, tapi saya tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Saya tidak menyadarinya sampai saat ini. Guru bukanlah penolong saya. Dialah yang membunuh keluarga saya. Dia bahkan mencoba mengambil tubuh saya. Datang dan duduklah di barisan ganda bersama seorang wanita. Tepat ketika aku tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung, suara serak guru tiba-tiba terdengar di halaman. Kagome, keluarlah dan buatlah makan malam. Kita kedatangan tamu hari ini. Saya buru-buru menenangkan diri, mengembalikan rekaman asli dari buku kuno. Guru pergi saat ini. Dia membawa kembali wanita lain. Ini adalah pertama kalinya saya melihat wanita secantik itu. Jadi, mau tidak mau, saya harus melihatnya lebih dekat lagi. Sang guru melihat saya sedang melamun. Saya tidak bisa tidak mendengus, ini adalah nyonya baru Anda. Jangan pikirkan hal lain. Yang ada di belakang bukit cukup untuk Anda bermain. Aku akan berpura-pura tidak mendengarmu. Masuklah ke dapur dan mulailah memasak. Xiang yang gendut tersenyum sambil menyeret majikannya. Masuk ke dalam rumah. Aku sudah menyadarinya. Tangan dan kaki wanita ini sama seperti para wanita di dalam gua. Mereka semua dirantai. Bahkan ada jimat kuning di bagian belakang lehernya. Saya merasa berdebar-debar di dalam hati. Selalu ada perasaan tidak enak. Apa yang diinginkan Fatih Zhang saat Anda selesai memasak? Fatih Zhang sedang duduk mengelilingi meja bersama istrinya. Saya menuangkan secangkir teh dengan hormat menyerahkannya kepada istri guru. Fatih Zhang sangat senang dengan kepintaran saya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman, tapi tatapan mata yang serakah masih terjebak pada nyonya yang cantik, dan dia akan menengok ke arah saya dari waktu ke waktu. Hatiku semakin takut karena Fatih Zhang menunggu saya untuk menjadi dewasa. Dia akan memulai rencananya. Kalau dipikir-pikir, saya kehilangan nafsu makan. Saya hanya makan beberapa gigitan dan pergi. Saya berbaring di tempat tidur sambil memikirkannya. Saya tidak bisa tidur sama sekali. Hanya sekitar setengah bulan lagi. Sudah terlambat untuk berlari. Setelah banyak pertimbangan, saya telah memutuskan untuk bekerja dengan beberapa wanita di dalam gua. Bagaimanapun juga, ada kekuatan dalam jumlah. Ditambah lagi, mereka telah dipenjara selama bertahun-tahun. Kebencian di dalam perut saya telah lama berkumpul. Musuh dari musuh saya adalah teman saya. Anda tidak mengatakan itu tanpa alasan. Saya mencari sebuah peluang, menyelinap ke dalam gua di bagian belakang bukit. Lihatlah keempat wanita yang berkumpul di depan Anda. Saya ragu-ragu. Berbicara dengan suara yang dalam, Fatih Zhang akan melakukan sesuatu pada saya. Saya ingin Anda membantu saya. Aku akan melepaskanmu jika sudah selesai. Mendengar kata-kata itu, keempat wanita itu terdiam. Setelah sekian lama, Suling menjadi orang pertama yang berbicara. Kami berempat adalah roh-roh gunung. Fatih Zhang telah membatasi kekuatannya. Saya tidak dapat membantu Anda dalam kondisi seperti ini. Dengar itu, ada kilatan aneh di mata saya. Tidak heran jika sudah bertahun-tahun, wajah mereka tidak berubah sedikit pun. Kemudian Suling menunjuk dirinya sendiri, dan menunjuk ke yang lain. Aku siluman rubah. Dia ular dan itu laba-laba, dan seekor kelabang. Dengarkan apa yang dia katakan. Pikiran
pikiran saya berdengung. Jadi saya telah menghabiskan 2 tahun terakhir bermain dengan ular, serangga, dan monster. Sepertinya, bahkan lebih baik daripada Ning Choi San yang memerankan hantu. Tapi saya tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu sekarang. Yang bisa saya pikirkan hanyalah bagaimana caranya untuk tetap hidup. Jadi dia mengiyakan. Saat aku mengatakan ya, Sulin tidak ragu-ragu lagi. Langsung saja, kakinya yang sepanjang 1 meter dipamerkan. Kemudian dia berbicara perlahan dan berkata, ini adalah jimat api Li. Lihat apakah Anda bisa melepaskan ikatannya. Saya melihat momen tawanan ini. Pikiran menjadi kosong. Seluruh anggota kelompok membeku lagi. Karena saya tidak pernah belajar tawanan semacam ini. Saya tidak menyadari bahwa si gendut ini telah meninggalkan trik di lengan bajunya. Saya terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, saya mengertakkan gigi dan berkata, tunggu saya selama 2 hari. Saya akan menemukan cara untuk membatalkannya. Kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Di dalam hutan, dia datang perlahan-lahan ke arah saya. 3 wanita di sebelah saya juga bergabung secara sukarela. Saya tahu orang-orang tidak suka melihatnya di sini. Jadi saya membacanya untuk semua orang. Saat kita keluar dari gua, saya tidak ragu untuk pulang. Setelah mencari-cari di sekitar rumah 2 kali, saya tidak pernah mendapatkan informasi tentang Li Huofu. Dan saat itulah hal itu terjadi. Istri sang guru, yang telah dikurung di dalam kamar, tiba-tiba berbicara. Apa yang Anda cari? Saya menjawab dengan tegas bahwa saya mencari Li Huofu. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, ruangan terasa hening sejenak. Pada saat itulah sang guru berkata, apakah Anda mencoba membunuh Fatih Zhang? Saya menatapnya dengan sedikit kemarahan. Fatih Zhang ingin membunuh saya. Mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Dengarkan aku. Shifu tidak melanjutkan pembicaraan. Saya mengambil tanggung jawab untuk menata seluruh rumah. Mencari-cari lagi. Masih belum ada tanda-tanda Li Huofu. Saya duduk di lantai. Suasana hati semakin rendah dan semakin rendah. Tiba-tiba kali ini, Fatih Zhang telah kembali. Dia melihat saya duduk di lantai. Kilatan ketidakpercayaan di matanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku berhenti. Saya tidak menyangka dia akan kembali secepat ini. Pikiran saya berpacu untuk menjelaskan hal ini. Segera saya memasang wajah yang keras. Guru, sejak terakhir kali saya pergi ke gua, saya merasa semakin buruk. Segera setelah Fatih Zhang mendengarnya, saya merasa kesakitan. Ekspresi urgensi segera muncul di wajahnya. Buru-buru menjatuhkan apa yang saya pegang untuk memeriksa tubuh saya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia tidak pernah begitu mengkhawatirkan saya. Dan sekarang kami hampir melaksanakan rencana tersebut. Dia tidak akan mentolerir kesalahan apapun. Ini adalah langkahnya. Hal ini membuat saya semakin yakin bahwa dia mencoba untuk mengambil alih saya. Fatih Zhang membantu saya ke kursi. Setelah memeriksa denyut nadi dengan cepat, akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Saya rasa Anda telah mencetak gol terlalu banyak. Jangan menelepon selama beberapa hari. Istirahatlah selama beberapa hari. Setelah dia selesai memeriksa, baru sekarang saya kehilangan kewaspadaan saya. Sehari setelahnya, Fatih Zhang mengatakan dia akan pergi selama 2 hari. Dia meminta saya untuk mengawasi Bibi. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Saya menahan rasa senang saya, berjanji untuk melakukannya dalam sekejap. Ketika Fatih Zhang pergi, saya kemudian bergegas masuk ke kamar majikan saya. Dia bergegas menuju istrinya yang sedang berbaring di tempat tidur, bertanya dengan suara yang dalam, tahukah Anda di mana letak buku-buku Li Firenze? Nyonya sedang duduk di kepala tempat tidur. Terjadi keheningan yang cukup lama. Beri saya alasan untuk membantu Anda. Saya menjadi sedikit cemas ketika mendengar bahwa, bukankah begitu? Anda lebih suka bersama orang berusia 60 atau 70 tahun? Tapi Bibi tertawa dingin. Jangan coba-coba memprovokasi saya. Saya tidak akan pernah mempercayai manusia lagi. Seperti yang saya duga, dia sama seperti yang ada di dalam gua. Ia bahkan bukan manusia. Saya menyibak tirai dengan penuh amarah. Dia menatapnya dengan wajah lurus. Dia sedikit tidak nyaman dengan cara saya menatapnya. Kemudian dia bertanya, lihatlah matamu. Apakah Anda mencoba menikam istri Anda? Itu terlalu langsung. Kau membuatku tersipu malu. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya bingung dan menjawab, saya ingin mengikatnya. Tapi kita akan segera mati. Aku mengerutkan kening. Lihat dia lagi. Kita terikat bersama sekarang. Jika aku mati, apakah Anda pikir Anda masih hidup? Dengar itu. Mata Nyonya melirik ke seluruh tubuhku. Saya dapat membantu Anda, tapi kau harus memberiku semangkuk darahmu. Darahmu akan memulihkan lukaku. Aku berhenti, tersesat dalam pikiran sejenak. Saya sudah tahu sejak kecil bahwa Fatih Zhang meminum darah saya, tetapi saya tidak menyadari bahwa ada lapisan lain. Dan kemudian aku menjadi keras. Jangan katakan semangkuk darah. Selama itu membuat saya tetap hidup. Aku akan mengambil 3 mangkuk. Shifu mengangguk. Kemudian dia mengulurkan tangan dan memberikan sebungkus pil kepada saya. Dalam beberapa hari, Fatih Zhang akan lengah. Masukkan saja obat ke dalam anggur dan berikan kepadanya. Saya akan mengurus sisanya. Setelah beberapa detik merenung, dia berkata, jika Fatih Zhang mengizinkan saya minum, apa yang harus saya lakukan? Bibi menatapku dengan tatapan tak bisa berkata-kata. Tidak akan membunuh Anda jika Anda minum sedikit. Aku masih di sini, bukan? Aku berhenti, menganggukkan kepala tanda setuju.
setuju, tetapi pikiran masih bertanya-tanya, dapatkah Anda benar-benar mempercayai nyonya ini? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sepertinya saya tidak punya pilihan lain saat ini. Dengan gentar, saya mengalami kesulitan tidur malam ini. Keesokan harinya saat fajar menyingsing, Fatih Zhang kemudian kembali. Dia membawa banyak tas besar. Dia membawa kandang bambu di belakangnya. Melalui celah-celah kecil, Anda bisa melihat samar-samar 3 ekor ular di sana. Saya tersadar dalam sekejap. Terakhir kali saya mengintip Fatih Zhang, buku tentang fisik 9 matahari. Ada satu halaman yang menjelaskan tentang pengorbanan 3 ular. Ini adalah metode pengorbanan yang tidak banyak diketahui. Musang Himalaya sangat beracun. Ini dapat menekan energi yang dalam sistem 9 matahari saya. Dan kemudian melalui ritual menjarah fisik 9 matahari saya, mendapatkan kembali kesempatan hidup yang baru. Fatih Zhang tidak bisa menahan diri. Saya memaksa diri saya untuk menahan rasa takut di hati saya. Kami sedang terburu-buru untuk memasukkan semuanya ke dalam rumah. Kemudian saya mencari alasan untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Hingga waktu makan sore, di luar ruangan terdengar suara rusa Fatih Zhang. Rusa, saya akan pergi ke bagian belakang bukit. Jika Anda merasa lapar nanti, keluar dan panaskan makanan Anda sendiri. Aku bersembunyi di kamarku, diam-diam mendengarkan langkah kaki yang semakin jauh dan semakin jauh. Mengambil keuntungan dari ketidakhadirannya, saya berlari ke kamar istri saya lagi. Saya sedikit gugup. Fatih Zhang siap untuk bergerak. Dia membawa pulang 3 ekor ular berbisa, siap untuk berkorban. Shifu berbaring di atas tempat tidur sejenak sambil berpikir. Anda memberi mereka beberapa tetes darah Anda untuk diminum. Ketika saya mendengarnya, saya tahu apa yang dia maksud. Ular berbisa adalah Him, dan saya memiliki sistem 9 matahari. Darah penuh dengan energi yang memberi mereka minum seperti menuangkan salju ke tanah. Menuangkan air ke atasnya akan membuatnya tidak berguna dalam sekejap. Kalau dipikir-pikir, aku akan segera keluar. Alihkan perhatian Anda pada ular-ular berbisa di dalam kandang bambu. Saya sudah memikirkannya. Mengambil klip untuk mengeluarkan ular dari kandang bambu. Kemudian buka mulut mereka dengan hati-hati. Kemudian dia langsung menggigit jarinya. 2 tetes darah. Momen saat masuk, ular itu mulai meronta dengan keras. Namun, beberapa saat kemudian, kamera ini kembali mati dan lemas. Saya melihat ular berbisa di tangan saya. Sudut mulut Happy tidak bisa tidak terangkat. Saya tidak tahu kapan Fatih Zhang mengetahuinya. Wajah macam apa itu? Kemudian saya memasukkan ketiga ular itu kembali ke dalam kandang bambu. Sikat STH ke samping. Dan kemudian kami akan melakukan sesuatu yang lain dengan itu. Saya belajar berhitung mundur dari Fatih Zhang ketika saya masih kecil. Saya tahu sedikit tentang semua jenis gosip yang aneh-aneh. Saya mendatangi sang idola di ruang tamu. 3 kali bersujud. Dia menggumamkan sesuatu tentang seorang junior yang meminjam abu dupa. Tolong jangan salahkan aku. Setelah selesai, saya mengambil segenggam abu dupa dari kompor, menuju ayam jantan besar. Ayam jantan itu melihat saya berjalan ke arahnya. Sepertinya dia merasakan niat buruk saya. Dia langsung meronta dengan keras, mencoba melarikan diri. Saya mengambil 3 langkah ke depan. Cepat pegang dia ke bawah. Buka mulutnya. Taruh sedikit abu di dalamnya. Dalam sekejap, ayam jantan itu terdiam, berjongkok di lantai seperti sedang sakit. Saya melihat karya saya. Saya sangat senang. Fatih Zhang, saya ingin melihatnya. Kali ini Anda atau saya. Hari mulai malam. Fatih Zhang juga sudah kembali. Saya perhatikan, sudut mulutnya sesekali terangkat ke atas. Tampaknya suasana hatinya sedang gembira. Aku penasaran. Dia hanya pergi ke bagian belakang gunung hari ini. Mengapa Anda kembali sebagai orang yang berbeda? Sama seperti pikiran saya terus bermunculan ketika semua skenario yang mungkin terjadi. Fatih Zhang bertanya dengan wajah bahagia. Rusa Ming Ah, apa yang Anda inginkan untuk ulang tahun Anda? Katakan saja, Master Fu dapat memuaskan Anda. Saya berpikir, orang tua ini sangat teduh, dan kabulkanlah keinginanku. Saya khawatir saya hanya ingin mati tanpa keinginan. Dengan begitu, karma yang ditimbulkan akan lebih sedikit, bukan? Kepala saya berputar sejenak. Sambil tersenyum, ia mengatakan bahwa hal itu tidak masalah. Selama tuannya ada di sana, saya akan bekerja dan belajar setelah ulang tahun saya. Ketika Anda sukses, Anda akan dapat mendukung tuan Anda di masa tuanya. Buah srikaya saya berhasil. Fatih Zhang sangat senang mendengarnya. Anda tersenyum lebar. Saat ini, bayangan Fatih Zhang tiba-tiba melihat ular di sudut. Apa yang terjadi dengan ular saya di kandang bambu? Siapa yang melakukan itu? Wajah Fatih Zhang berubah menjadi merah padam. Dia menatap saya dan bertanya, apakah Anda melakukannya? Hanya ada saya dan istri saya di seluruh rumah. Kami tidak melakukannya. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Saya berpikir sejenak. Sebuah alasan langsung muncul di benak saya. Guru, setelah Anda pergi hari ini, mereka mencoba untuk keluar. Saya tidak berpikir untuk mengambilnya dan melemparkannya ke tanah. Itu saja. Fatih Zhang memberi saya tatapan penuh arti. Jangan percaya dengan apa yang dikatakan majikan Anda. Itu adalah seekor vixen. Kemudian dia membawa ular itu keluar. Saya terus menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa, sampai Fatih Zhang berada jauh di sana. Pada saat itulah saya mendongak dengan gentar. Pada saat itu, gadis guru tidak bisa menahan tawa. Anda
Dia punya banyak keberanian. Lihatlah istrimu. Saya bertanya dengan sedikit khawatir, apa yang kami lakukan sekarang? Zhang yang gendut pergi bersama ular itu. Untuk menyelamatkan mereka, dia menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa tubuh ular itu sangat yin. Aku meminum darahmu. Jika Anda tidak mati, Anda akan setengah mati. Bahkan jika para dewa datang, mereka tidak akan bisa berhenti. Saya berbicara tentang 2 hari, Anda harus lebih berhati-hati. Dengar itu, aku mengangguk, agak sedikit menakutkan. Saya menantikan apa yang akan dilakukan oleh Fatih Zhang nanti. Hari ulang tahun saya adalah lusa. Sekarang ritual 3 ular Fatih Zhang telah saya hancurkan. Dia akan terlambat untuk menemukan sesuatu yang lain untuk menggantikannya. Saya pikir 2 hari berikutnya, Fatih Zhang harus terus berpura-pura untuk sementara waktu. Saya tidak menyadari bahwa dia akan kembali dan memojokkan saya. Kalahkan itu dengan sangat buruk. Sambil bergumam tentang bagaimana saya akan memperlakukan Anda dengan benar. Dan Anda mendengarkan orang luar yang menentang saya. Aku ditendang pantatku. Ada juga kebencian dalam hati saya. Sambil berdiri, dia berkata dengan marah, kamu mencoba membunuhku lebih dulu. Wenyan Zhang Fatih mencibir. Wajahnya berangsur-angsur menjadi bengkok dan mengerikan. Aku yang membesarkanmu. Apa gunanya mengambil nyawa Anda? Saya akan membebaskan Anda hari ini. Setelah mengatakan itu, dia bergegas masuk ke kamar istri guru dengan marah. Saya berbaring di ruang tamu untuk memulihkan kekuatan saya. Memiringkan kepalanya, dia melihat ke dalam kamar master. Kekejaman Fatih Zhang. Hal itu berlangsung hingga fajar menyingsing. Dia merantai saya. Dia diikat seperti anjing di kamar istri saya. Saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan kekuatan itu. Saya akan berjalan ke samping tempat tidur majikan saya. Melihat pemandangan di depan saya benar-benar membeku di tempat. Kondisi tubuh istri guru dalam keadaan yang mengerikan. Saya menampar istri guru saya dengan ngeri. Mencoba membangunkan satu sama lain. Tapi itu tidak melakukan apa-apa. Saya hanya menggigit ujung lidah saya. Beri dia semua darah dari lidah Anda. Saya memiliki fisik 9 matahari. Darah dan sperma saya telah melakukan keajaiban untuknya. Saya bisa merasakannya. Noda darah di tubuh Shimaiden berangsur-angsur pulih. Namun, karena kehilangan darah sperma yang berlebihan, saya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia pingsan. Saya tidak tahu apakah hanya saya yang merasakannya. Samar-samar terlihat. Saya pikir saya mendengar wanita itu mengatakan sesuatu. Saya akan mengikuti Anda mulai sekarang. Dan saya pun berhasil mencapai hari ulang tahun saya. Fatih Zhang mengenakan gaun merah cerah. Sangat menyeramkan di dalam ruangan yang remang-remang. Dia datang ke arah saya selangkah demi selangkah. Lepaskan aku. Ini adalah akhir dari hubungan kami. Kemudian mata Fatih Zhang berkobar-kobar. Lihatlah istrimu. Menelan secara paksa. Kemudian dengan sedikit jijik dia melihat. Aku bilang aku akan segera pergi. Saya akan membiarkan Anda merasakan daging terakhir Anda hari ini. Saya sempat kebingungan sejenak. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang dia maksud. Tiba-tiba Fatih Zhang meraih pakaian saya. Dia melemparkan saya ke tempat tidur. Kalian berdua melakukan apa yang perlu dilakukan. Sampai saat ini, saya baru menyadari apa yang dia maksud. Saya meminta bantuan kepada Nyonya untuk meminta bantuan. Mengatakan apa yang harus kita lakukan. Shifu terdiam selama beberapa detik sebelum berteriak, ayo, mari kita hadapi si brengsek ini dan buat dia marah. Mendengar bahwa saya langsung membeku. Tidak heran jika Fatih Zhang selalu mengajak saya untuk pergi ke bagian belakang gunung. Dan dia tidak pernah pergi sendiri. Jadi itulah alasannya. Orang tidak suka melihat apa yang terjadi selanjutnya. Jadi saya akan minum untuk itu. Pada saat itu, sedikit rasa iri muncul di mata Fatih Zhang. Dan kemudian dia menuju keluar, kesal. Saya melirik ke arahnya. Saya tidak berbicara dengannya. Pada saat itu, sang master tiba-tiba angkat bicara dan mengatakan bahwa setelah menyelesaikan pekerjaannya, saya pikir Fatih Zhang akan segera bergerak. Dia ingin menggunakan saya untuk mengendalikan 9 matahari Anda dalam waktu singkat. Begitulah cara dia akan berhasil. Saya terkejut dengan bahasanya. Jadi itulah mengapa sang guru membawa gadis guru kembali. Tapi saya rasa ini bukan waktunya untuk itu. Seharusnya saya yang bertanggung jawab atas pukulan saat ini. Kita akan pergi ke kuburan di dalam rumah. Di sisi lain, Fatih Zhang mendengarkan sambil mengertakkan gigi di luar pintu. Saya sudah mengambil 4 foto di bagian belakang bukit. Bahkan yang paling tampan adalah saya sekarang. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Saya merasa seperti kehilangan semua kekuatan saya. Saat itulah Fatih Zhang bergegas masuk ke dalam rumah dan membawa saya keluar. Saya menatap kosong ke arah deretan makanan di atas meja. Saya pikir pria gendut ini cukup ritualistik. Namun, saya belum membalaskan dendam keluarga saya. Bagaimana Anda bisa mati? Istri tuannya melihat ini. Dengan patah hati, dia mengulurkan tangan dan memeluk saya. Hal ini menenangkan hati saya yang sedang bergejolak. Zhang yang gemuk menyapu. Sebuah cibiran juga. Sangat sulit untuk pergi. Kali ini saya memelototinya tidak seperti sebelumnya. Kemudian dia berkata, saya perlu minum. Aku sekarat. Saya belum pernah mencicipi anggur seumur hidup saya. Fatih Zhang tertawa mendengar kata-kata saya. Saya pikir dia pikir saya sekarat. Itulah mengapa saya ingin minum untuk menghancurkan hidup saya. Setelah itu, dia kemudian mengeluarkan sebotol lauk
pisau baygon dari lemari di dekatnya. Aku mencibir, buang saja anggur putih yang sudah tidak terpakai. Dia bangkit dan meminum alkohol yang sudah dibius. Kemudian dia menuangkan 2 gelas. Letakkan salah satu cangkir di depan Fatih Zhang. Kemudian dia melihat ke arah Fatih Zhang. Kami adalah guru dan murid, katanya. Kami adalah guru dan murid. Kau membesarkanku. Saya akan memberikan hidup saya pada akhirnya. Habiskan minuman Anda. Dan kami sudah selesai dengan satu sama lain. Saya mengangkat gelas saya dan menghabiskannya. Hang Zhang yang gemuk sempat ragu-ragu selama beberapa detik sebelum. Minumlah dengan hati-hati juga. Rencana saya sederhana saja. Saya mencoba membuat Fatih minum lebih banyak. Saya menggigit makanan saya, menuangkan 2 lagi. Dengan mantap, ia meneguk lagi minumannya. Lihatlah dia. Saya berkata dengan ekspresi jijik, jika Anda tidak mampu membelinya, hanya saja jangan meminumnya. Bahkan seorang pria kulit putih seperti saya, yang tidak pernah minum sebelumnya, Anda bahkan tidak bisa minum. Zhang yang gendut sedikit malu dengan komentar saya. Sekali lagi, dia mengambil gelasnya dan minum. Setelah itu, saya melakukan semua yang saya bisa untuk membuatnya minum 2 gelas lagi. Beberapa menit kemudian, saya tidak tahu apakah itu karena obat-obatan atau alkohol. Kami berdua merasa mabuk. Fatih Zhang mengusap alisnya yang sakit. Bicaralah dengan perlahan dan katakanlah Anda adalah orang yang malang, terlahir untuk ditonton, dan ditakdirkan untuk dibunuh. Mendengar bahwa pikiran saya yang berkabut langsung jernih. Fatih Zhang terdiam selama beberapa detik sebelum. Buka mulut Anda lagi. Keluarga Anda tidak kaya dan terkenal. Seharusnya ini juga menyenangkan bagi keluarga. Tapi ibumu baru hamil 7 bulan dan dia sudah menjadi sasaran. Setelah aku melahirkanmu, ibumu juga sudah meninggal. Dan mereka mencoba membunuh kakek dan nenekmu. Anda telah kehilangan separuh dari keberuntungan keluarga Anda. Sayangnya, niat mereka tidak sesederhana itu. Dia mengatur kematian ayahmu lagi. Ini adalah pukulan langsung pada takdir Anda. 2 kerusakan besar pada nasib dan Qi. Ini akan menghabiskan sebagian besar hidup Anda. Bahkan Tuhan pun tidak dapat melindungi Anda. Aku mendengar semuanya. Karena kemarahan, saya sangat memar saat ini. Saya tidak menyadari bahwa itu semua adalah konspirasi. Saya pikir Fatih Cheung telah membunuh keluarga saya. Sekarang sepertinya itu adalah orang lain. Kemudian Fatih Zhang terbatuk 2 kali. Teruslah berbicara dan saya akan berpikir bahwa saya telah menemukan harta karun. Menunggu untuk membawa Anda kembali. Kemudian saya menyadari bahwa itu tidak mudah. Mulai sekarang, aku akan membawamu bersamaku untuk tinggal di pegunungan. Saya takut saya akan bertemu dengan orang-orang itu. Mereka tampaknya berasal dari utara. Saya tidak mampu membelinya. Ini adalah satu-satunya cara. Dengar itu, saya membuat catatan mental. Jika saya berhasil melewati ini semua dalam keadaan hidup, kita harus mencari tahu siapa dia. Fatih Zhang meletakkan tangannya di pundak saya. Dalam keadaan mabuk, dia mengatakan bahwa Anda akan mati. Saya hanya akan jujur. Saya telah memikirkan untuk menjadikan Anda sebagai penerus saya. Tapi kemudian aku tiba-tiba menyadari, Anda dapat menyelamatkan hidup saya. Saya belum cukup hidup. Itu sebabnya kami hanya bisa merampas tubuh 9 matahari Anda dengan sihir jahat. Tinggal beberapa tahun lagi. Saya tidak menunggunya sampai selesai. Efek dari racun itu mulai terasa. Fatih Zhang bahkan pingsan di lantai. Hingga saat ini, dia menyadari bahwa dia telah tertabrak. Saya menatapnya dengan senyum muram di wajah saya. Setiap anjing memiliki harinya sendiri. Sekarang giliran Anda untuk mati. Zhang yang gemuk menatap. Keterkejutan di wajahnya yang keriput. Anda adalah pria yang tangguh. Ketika kata-kata itu jatuh, dia benar-benar pingsan. Kemudian, saya juga merasakan keburaman. Seluruh orang tidak bisa tidak jatuh ke tanah. Pada saat ini, semua harapan saya ada pada istri saya. Jika dia bergerak sekarang, aku akan hidup. Tapi dalam keadaan linglung, aku melihat istrimu membawa pedang pendek perlahan-lahan datang ke arahku. Saya tidak percaya. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di sekujur tubuh saya. Saya merangkak sekuat tenaga ke arah luar dengan rasa ngeri. Tapi itu tidak melakukan apa-apa. Pada saat berikutnya, Shifu berhenti di depan saya. Perlahan-lahan berjongkok, potong tangan saya dengan pisau. Segera, mangkuk di tangannya sudah penuh dengan darah saya. Kemudian dia dengan senang hati mengambil mangkuknya. Teguklah, saya kira hal itu sudah tepat. Tidak menyangka, dia mengalihkan perhatiannya ke tangan saya yang lain. Saya merasakan kepahitan di hati saya. Saya rasa saya masih terlalu muda. Saya jatuh ke tanah seperti seonggok sampah. Menatap gadis guru dengan mata tak percaya. Mengapa Anda melakukan ini? Bibi memandangi wajahku yang acak-acakan. Tertawa terbahak-bahak. Apa yang membuat Anda panik? Kau pikir aku ingin membunuhmu? Aku berhenti. Saya berpikir, apa yang sedang dia mainkan? Kemudian saya melihat istri master mengambil darah yang baru saja diterimanya. Coba minum seteguk. Dalam sekejap mata, dia berangsur-angsur pulih dari cederanya. Kilatan hijau di matanya. Kemudian dia berlutut. Saya meletakkan jari telunjuk saya di dahi saya. Yang bisa saya rasakan hanyalah kehangatan di dalam tubuh saya. Ini sangat menyenangkan. Rasa pusing akibat anggur beracun mulai menghilang dan pikiran menjadi jernih. Saya bangkit dari tanah. Melihat Shi Maiden, dia berkata dengan serius, terima kasih. Bibi menyapu
menyapu saya dari kaki saya. Kemudian dia menoleh untuk melihat Fatih Zhang di sebelahnya. Apa yang akan kau lakukan dengannya? Fatih Zhang pingsan sepenuhnya karena anggur beracun itu. Bahkan pernapasan saya melambat karena kekuatan obat tersebut. Aku memiringkan kepalaku untuk melihat ke arah nyonya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, bunuh saja. Ketika kata-kata itu jatuh, saya berlari ke dapur. Punya pisau dapur. Dia bergegas menuju Fatih Zhang. Saat saya hendak bergegas ke sisinya, tiba-tiba 4 orang penuh dengan luka. Wanita yang bergegas masuk ke dalam rumah. Saya memusatkan pandangan saya padanya. Itu adalah 4 wanita yang berada di dalam gua di belakang bukit. Tepat ketika saya bertanya-tanya bagaimana mereka bisa keluar, Fatih Zhang tidak tahu apa yang dia lakukan. Bangun lebih awal. Pada gilirannya, keempat wanita itu melindungi Fatih Zhang di belakang mereka. Dan kemudian wajah saya jatuh. Sepertinya mereka telah membelot ke Fatih Zhang. Saya sangat penasaran. Zhang yang gendut memukulinya sepanjang hari. Godaan macam apa yang mereka hadapi, sehingga kita bisa melepaskan kebencian kita. Lindungi Fatih Zhang pada saat-saat kritis. Sama seperti yang saya pikirkan, sang guru berbicara dengan suara dingin. Jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan memiliki kesempatan. Aku mengangguk. Saya akan berurusan dengan Fatih Zhang. Anda menahan wanita-wanita itu. Detik berikutnya, Bibi melambaikan lengan bajunya dan membawa keempat wanita itu pergi. Ketika Fatih Zhang melihat para pembantunya menghilang, sedikit bingung. Kagome, apa kamu ingin menjadi seorang guru? Saya menatapnya dengan wajah kosong. Angkat helikopter dan isi daya. Dia menebas kepala lawannya. Dia kemudian terhuyung-huyung dan jatuh berlutut. Segera, ia mengeluarkan boneka berbentuk labu dari sakunya. Itu dilemparkan ke arah saya. Saya tidak tahu apa yang keluar dari mulut saya. Boneka labu ketika mereka datang kepada saya segera masuk ke dalam tubuh saya. Hal berikutnya yang saya tahu, ada garis hitam di lengan saya. Sang yang gendut berkata dengan cemberut di wajahnya, saya akan menunggu Anda di lantai bawah. Ini tidak akan memakan waktu lama, dan kamu akan datang dan tinggal bersamaku. Ledakan tawa. Dia meninggalkan dunia yang indah ini untuk selamanya. Saya melihat garis hitam di lengan saya dengan wajah kaku, merasakan sedikit kepahitan dalam hati seseorang. Saya pikir saya telah belajar banyak darinya. Saya tidak menyadari bahwa itu hanya untuk beberapa hari. Dia telah memberi saya begitu banyak trik. Saya melihat tubuh Fatih Zhang, tidak bisa tidak menghela napas. Ini adalah akhir dari hubungan kami. Menerima, dan saya akan melakukan hal terpenting yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Saat ini, nyonya rumah masuk ke dalam kamar. Dia melihat tubuh Fatih Zhang dan berhenti sejenak. Kemudian dia menoleh dan tersenyum kepada saya. Saya pikir Anda tidak bisa membunuhnya. Karena itu, dia pingsan. Dengan cemas saya menghampirinya dan memeluknya, berteriak beberapa kali, tapi tidak ada tanda-tanda pergerakan. Saya tidak punya waktu untuk bersedih. Tinggalkan Fatih Zhang di dalam rumah. Dan kemudian saya menyalakan api. Setelah semua ini, saya menggendong istri saya yang tidak sadarkan diri sampai ke bawah gunung. Harganya $500. Saya mendapat tumpangan dari seorang pemilik usaha kecil di desa. Duduk sampai ke sebuah kota di utara. Saya melihat gedung-gedung pencakar langit di sekeliling saya. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Mulai saat ini, aku bisa menemukan pembunuhnya. Saya telah membalaskan dendam orang tua saya. Harganya $300. Menyewa kargo kecil yang nyaris tidak layak huni di tengah-tengah desa kota. Sementara itu, istri saya terbangun sekali, tapi segera pingsan lagi. Dan setelah pingsan lagi, dia langsung berubah menjadi rubah dengan tubuh seputih salju. Lihatlah para pendeta tahu di jembatan. Karena alasan kendala keuangan, saya mendirikan warung seperti mereka. Dengan keterampilan ini, hanya 2 bulan yang singkat, saya sudah menghasilkan 60 atau 70 ribu dolar. Saya tidak bisa menahannya. Tertawa terbahak-bahak di rumah sewaan dengan penuh kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat begitu banyak uang. Semuanya terlihat bagus. Sampai suatu hari, saya didekati oleh seorang wanita muda yang cantik. Tanyakan kepada saya apakah saya bisa menangani kotoran. Pertama kali saya melihatnya, gambaran umum tentang dirinya muncul di benak saya. Jelas, ini adalah tubuh bunga persik yang khas. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Chen Liangang. Perceraian adalah bisnis yang kotor. Saya mendengar tangisan sepanjang waktu. Selama saya bisa mengatasinya, dia memberi saya $10.000 untuk itu. Dengar itu, saya tidak bisa menahannya. Saya berpikir, apa-apaan ini? Mari kita menghasilkan uang terlebih dahulu. Jadi, saya mengiyakan. Tunggu sampai Anda sampai di rumahnya. Saya menemukan banyak kedatangan di atas meja. Sepertinya itu terjadi sebelum zaman saya. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk menyingkirkan kotoran, tetapi tampaknya tidak berhasil. Kemudian saya berkeliling rumah. Perlahan-lahan masalahnya ditemukan. Ada bau lembab di dalam rumah. Ada juga kesan kebencian. Kemudian saya membuka mulut dengan wajah serius dan bertanya, apakah suami Anda masih hidup? Dengarkan aku. Chen Lian berhenti sejenak. Ada kilatan keterkejutan di matanya. Katakanlah dia sudah mati. Aku mengangguk sedikit. Saya sudah memiliki jawabannya dalam pikiran saya. Chen Lian tampaknya tahu apa yang saya pikirkan. Memulai pembicaraan tentang suami saya 3 bulan yang lalu.
membawa pulang majikan untuk melakukan pekerjaannya. Mereka berdua melangkah terlalu jauh. Aku akan mati, dan saya sedang dalam perjalanan bisnis. Ketika saya kembali, saya menyadari bahwa saya telah mati selama setengah bulan. Saya tidak bisa tidak mengacungkan jempol kepada pria itu dalam benak saya. Biaya bidikan itu terlalu mahal. Dia baru saja menghancurkan hidupnya sendiri. Apa yang saya katakan tentang apa yang dikatakan Chen Lian? Aku tidak yakin. Chen Yi, setelah waktu yang lama, saya memberikan solusinya. Suami Anda tidak ingin pergi. Temukan cara untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Kirimkan saja lagi. Sangat mudah untuk didengar. Chen Lian menatap saya dengan wajah ragu-ragu. Saya menatapnya. Serius, jika Anda tidak percaya, Anda bisa meminta orang lain untuk melihatnya. Kemudian saya membuat seolah-olah saya akan berjalan keluar pintu. Lihat, aku akan pergi. Chen Lian benar-benar jatuh hati. Hentikan aku di sana. Dengan penuh semangat, saya percaya Anda. Saya serahkan kepada Anda. Melihat wajah cemas Chen Lian, saya memiliki senyum di wajah saya. $10.000 masih sangat terlambat untuk ditangani. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat orang lain merasa bahwa itu sepadan dengan uangnya. Kemudian saya mengeluarkan semua jenis Captive Air dari tas saya. Membuat wajah yang sangat profesional. Ini adalah hal-hal yang telah saya lakukan untuk sementara waktu. Saya mempelajarinya dari rekan-rekan saya di kios landasan pacu. Mereka mengatakan kepada saya untuk memberikannya kepada Tuhan. Tidak peduli betapa sederhananya sesuatu, Anda harus terlihat seperti sedang mengalami kesulitan. Jika ini terjadi, maka pemilik rumahlah yang merasa mendapatkan nilai uang mereka. Melihat hal ini, wajah Chen Lian penuh dengan antisipasi. Berdiri dengan tenang menunggu pertunjukan saya. Aku tidak bercanda. Ikuti arus dan mulailah chanting. Ketiga jiwa itu melayang kembali ke rumah mereka. Menyala, barat menerobos bentangan angkasa yang luas untuk pulang ke rumah. Membakar dupa dan gas untuk masuk ke dunia suara. Zhang Dahai datang dengan pedang. Saya memanggil nama suaminya 5 atau 6 kali berturut-turut. Akhirnya, angin mendung meniupkan jendela hingga terbuka. Suhu di dalam ruangan turun drastis. Saya bisa merasakan bahwa itu adalah Zhang Dahai. Berteriak saja di kamar tidur. Jika Anda memiliki keinginan terakhir, katakan saja. Istri Anda akan melakukannya untuk Anda. Ketika kata-kata itu jatuh, angin kencang lainnya bertiup di kamar tidur. Seolah-olah menanggapi saya. Saya juga sedikit takut. Bagaimanapun juga, orang mati tidak bisa dilihat atau disentuh. Sangat mudah baginya untuk membunuh Anda. Aku buru-buru menarik Chen Lian. Ajak dia bicara. Chen Lian bahkan lebih takut dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Namun, rasa takutlah yang menghambat saya. Dia berkata, "Laut, apakah Anda mengkhawatirkan ibu dan ayah? Jangan khawatir, saya akan menemukan seseorang untuk merawat mereka dengan baik." Ketika kata-kata itu jatuh, tidak ada gerakan ekstra di dalam ruangan. Jelas sekali bahwa keinginan terakhir Zhang Dahai bukanlah ini. Kemudian saya bertanya kepada Zhang Dahai dengan ragu-ragu, "Apakah Anda khawatir dengan orang yang Anda?" Chen Lian memang pintar. Saya tahu persis apa yang akan saya katakan. Kemudian dia datang ke telinga saya. Bisik-bisik namanya adalah Lili Zhang. Aku mengangguk. Teruslah berbicara, "Zhang Hai, apakah Anda mengkhawatirkan Lili Zhang?" Kata-kata itu diikuti oleh hembusan angin di kamar tidur. Saya berjongkok di tempat, sedikit kehilangan kata-kata. Saya tidak bisa tidak melihat Chen Lian di sebelah saya. Keinginan terakhir suami saya adalah memiliki seorang simpanan. Itu sedikit dramatis. Jaraknya hanya 1 meter dari Chen Lian. Saya bisa merasakan kemarahannya saat ini. Untuk menyingkirkan Zhang Dahai ini untuk Chen Lian, saya mengertakkan gigi. Berbicara di ruangan itu lagi, dia berkata, "Jangan khawatir tentang Zhang Lili. Dia baik-baik saja. Saya hanya ingin Anda pergi ke kehidupan selanjutnya dengan tenang." Setelah aku selesai, dupa di atas meja tidak bergeming. Secara normal, jika orang mati mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, saya akan menuju ke kehidupan berikutnya. Saya tidak akan tinggal bersama Yang Jian lagi. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sepertinya lebih rumit dari yang saya kira. Tidak lama kemudian, aroma yang menarik jiwa telah padam sama sekali. Idiom V. Setelah lama tidak ada, saya tidak memikirkan hal itu. Pertama kali saya membantu seseorang di rumah sakit, saya gagal. Berpikir sejenak tentang hal ini, saya selalu merasa seperti ada banyak hal yang lebih dari yang terlihat. Menurut reaksi yang baru saja diberikan Zhang Dahai, dia peduli dengan Nyonya Zhang Lili, tetapi tidak ada janji untuk pergi ke kehidupan berikutnya, yang hanya berarti dia memiliki lebih dari satu keinginan terakhir. Aku mengumpat dalam pikiranku, anjing tua ini benar-benar menyebalkan. Kemudian dia menoleh ke arah Chen Lin. Kali ini gagal. Sepertinya suami Anda memiliki lebih dari satu permintaan terakhir. Kita perlu berbicara dengan Lili Zhang. Pada saat ini, Chen Lian sedang menahan rasa kecewa. Dengan tegas mengambil kunci mobil dan menuju ke pintu. Begitu masuk ke dalam mobil, ia mulai melampiaskan kemarahannya dengan cara yang halus. Saya sedikit mengagumi Zhang Dahai. Saya yakin Anda akan mampu menaklukkan wanita ini. Seberapa keras Anda harus bekerja di malam hari, dengan cepat. Kami telah sampai di sebuah tempat yang disebut Happiness Quarter. Wajah Chen Lian terlihat malu saat dia menggendong saya. Datanglah ke pintu sebuah
sebuah ruangan. Sudah lama sekali, baru saja mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Pintunya terbuka. Seorang pria kurus, wanita dengan riasan tebal itu melangkah maju. Tanpa menunggu wanita di dalam ruangan untuk berbicara, Chen Lian adalah yang pertama berbicara. Saya istri Zhang Dahai. Dia sudah meninggal selama bertahun-tahun. Kita harus menyelesaikan permintaan terakhirnya sebelum kita bisa pergi ke kehidupan berikutnya. Lili Zhang berhenti sejenak. Kemudian dia bersandar pada kusen pintu sambil mencibir. Jadi, ini bukan urusan saya. Dan kemudian kita akan menutup pintu dan masuk. Chen Lian memblokir pintu, dan dia berkata dengan tatapan yang dalam dan gelap di wajahnya. Cucu Zhang Dahai telah tinggal di rumah saya. Dia tidak akan pergi ke kehidupan berikutnya. Saya sama sekali tidak bersenang-senang. Wenyan Zhang Lili masih belum mendapatkan garam. Apa artinya bagi saya jika Anda tidak bekerja dengan baik? Lihat di sini. Saya berteriak pada mereka untuk berhenti. Kemudian dia menoleh untuk melihat Lili Zhang. Jika Anda tidak membantu, anakmu juga tidak akan hidup. Anda akan sakit parah dalam 7 hari. Dengarkan aku. Zhang Lili langsung panik. Kemudian dengan sopan ia mengantar kami ke rumah. Begitu saya memasuki rumah, saya melihat buayan di tengah ruang tamu. Ada seekor anjing kecil yang berbaring dengan tenang. Saya merasa berdebar-debar di dalam hati. Tanpa sadar melihat Chen Lian. Mata Chen Lian terpaku pada anak itu. Dia bertanya dengan marah apakah anak itu milik Zhang Dahai. Disinilah letak keunggulannya. Saya menyesal telah membantu Chen Lian dalam hal ini. Sulit bagi seorang pejabat yang jujur untuk menghakimi urusan keluarga. Belum lagi saya hanya seorang anak kecil. Yang mengejutkan saya, Chen Lian tampak duduk di tanah seolah-olah dia pasrah dengan nasibnya. Matanya merah. Air mata terus mengalir. Saya mengetahuinya di dalam hati saya. Chen Lian benar-benar mati bagi Zhang Dahai. Saya bahkan merasakan kebencian dalam hati saya. Saya menghela nafas dalam pikiran saya. Karena kita di sini, sudah sewajarnya untuk membantu sang master mengatasi masalahnya. Kemudian dia membuka mulutnya ke arah Zhang Lili. Saya sudah menceritakan apa yang terjadi barusan. Jika Zhang Dahai tidak pergi ke kehidupan berikutnya, apa yang akan terjadi pada anak Anda? Anda juga harus tahu itu. Mendengar kata-kata itu, Zhang Lili memiliki ekspresi rumit di wajahnya, mengerucutkan bibirnya. Saya akan jujur, sebenarnya anak ini bukan anak Zhang Dahai. Ini antara saya dan orang lain. Bagaimana Anda akan memenuhi keinginan terakhir Zhang Dahai? Mendengar bahwa Chen Lian dan saya diam, saya telah memikirkan berbagai macam hal sebelum datang ke sini. Namun saya tidak menyangka bahwa Lili Zhang memiliki seorang anak. Saya tidak menyadari bahwa bayi itu bukan anak Zhang Dahai. Aku menghela napas lagi, kemudian mengerutkan kening sambil berpikir, bagaimana cara memberitahu Zhang Dahai tentang hal ini? Ini satu-satunya cara untuk membuatnya mengambilnya. Tapi seperti yang saya pikirkan, angin mendung yang membawa debu dan kotoran langsung terangkat. Kemudian saya merasakan dingin di punggung saya. Saya segera menoleh untuk melihat Chen Lian. Chen Lian sudah dirasuki oleh Zhang Dahai. Semuanya berjinjit dan wajahnya sebiru besi. Dan kemudian dia membuka mulutnya lebar-lebar. Lihatlah dengan kejam pada Lili Zhang. Saya berkata, beraninya kau berbohong padaku? Aku akan membunuhmu sekarang juga. Hang Lili melihat pemandangan ini. Saya sangat takut. Saya memutar bola mata saya. Dia pingsan. Aku melihat sesuatu yang buruk. Segera menarik tawanan dari tasnya. Ayo, 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 ayo. Menampar perut Chen Lian dengan keras. Saat Anda memakainya, Chen Lian kemudian mengeluarkan ratapan bersuara laki-laki. Saya mengambil segenggam abu lagi, langsung ke dalam mulutnya, dan kemudian teriakan besar. Li, mendesak sebagai perintah, idiom, membutuhkan tindakan segera. Ketika kata-kata itu jatuh, Chen Lian pingsan ke tanah sambil merintih. Kemudian saya melihat bayangan hitam menghilang ke dalam dinding. Tidak dapat ditemukan dimanapun. Ada 2 orang wanita yang pingsan di dalam kamar. Ada seorang anak yang sangat ketakutan sampai menangis. Saya tidak tega mengejar Zhang Dahai, karena saya harus tinggal dan menjaga mereka. Saya menyeret keduanya ke sofa, kemudian memeriksa sekeliling rumah. Para tawanan digunakan untuk melakukan pengusiran setan. Saya duduk di kursi, jantung terasa berat, karena saya tidak pernah berurusan dengan hantu sebelumnya. 2 atau 3 jam kemudian, Chen Lian dan Zhang Lili terbangun satu demi satu. Begitu mereka berdua terbangun, mereka mulai berteriak-teriak, menangis terseduh-seduh. Ini sangat memilukan. Saya telah menghibur Anda untuk sementara waktu. Itulah yang membuat mereka tetap diam. Saya tidak menyadari bahwa saya telah menjadi pengasuh untuk pengusiran setan. Menanggapi, Chen Lian melihat sekeliling dengan hati-hati. Dia bertanya apakah Zhang Dahai akan datang lagi. Saya mendengar dia menanyakan hal itu. Saya menganggukkan kepala dengan penuh keyakinan. Penegasan saya membuat Chen Lian dan Zhang Lili gemetar. Saya juga mulai berpikir lebih dalam dan lebih dalam lagi tanpa bisa membantu. Zhang Dahai telah berubah menjadi hantu. Mencoba menyingkirkannya, ini memang menjadi jauh lebih sulit. Saya telah mengenangnya. Saya ingat Fatih Cheung pernah mengatakan kepada saya, melawan hantu yang datang dan pergi tanpa jejak. Dengan praktik sutra hijau orang tua mereka, kita bisa memanggil paksa Zhang Dahai di sini. Kalau dipikir-pikir, saya menoleh ke Chen Lian. Apakah Anda tahu di mana orang tua Zhang Dahai? Chen Lian menjawab tanpa ragu.
ragu-ragu. Di pinggiran sebuah desa bernama Desa Zhangjia, sudah dapat jawabannya. Saya mengatakan kepada mereka dengan tegas, solusi terbaik saat ini adalah bersikap proaktif. Ayo pergi ke Desa Zhangjia sekarang. Mendengar bahwa Chen Lian pertama kali ragu-ragu, dan kemudian mengangguk lagi. Kemudian dia mengambil kunci mobil dan menuju keluar. Untuk menghindari bahaya, saya telah menaruh jimat di sekeliling mobil dan pada sasis. Saya berada di kursi penumpang, terganggu dan melihat ke depan. Saat menunggu di lampu lalu lintas, sebuah mobil melambat dan berhenti di sebelah sisi pengemudi. Seorang pria paruh baya menatap saya dengan tatapan yang tidak disengaja. Kemudian, kilatan keterkejutan melintasi ekspresinya. Lihat aku. Saya hanya akan mengatakannya, "Nah, Anda terlihat seperti sedang dalam pertumpahan darah bagi saya. Apakah Anda ingin saya membaca keberuntungan Anda?" Saya langsung tertarik. Jadi saya berkata, "Saudaraku, hitunglah untuk saya." Pria paruh baya dalam bahasa itu mengangguk. Mata sedikit menyipit. "Saya dapat melihat kalian bertiga memiliki aura hitam yang menggantung di atas kepala kalian. Ini adalah waktu yang kurang beruntung untuk menghitung. Jika aku benar, kalian seharusnya menata." Dengar itu, saat itulah saya tersadar. Karena orang lain itu benar tentang segala hal. Tapi, kegelapan apa yang menggantung di atas kepala saya? Peramal tidak merusak diri mereka sendiri. Karena itu buruk bagi kehidupan Anda. Jadi saya tidak tahu di mana saya sekarang. Pada titik ini, pria paruh baya itu tiba-tiba melakukan bidikan. Secara misterius, dia berkata, "Ingat, sulit untuk mendapatkan pijakan tanpa menjadi kejam. Anda tidak dapat bertahan hidup jika Anda tidak memiliki kehidupan yang sulit. Beberapa jalan memerlukan. Kami akan mati jika mencoba menghalanginya. Itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup." Aku bergumam dengan serius. Tidak begitu mengerti apa maksudnya. Namun, tetaplah menatapnya. Mengucapkan terima kasih. Pria paruh baya kakak laki-laki itu hanya melambaikan tangannya. Tidak boleh bicara. Lalu satu kaki menginjak pedal gas dan dia keluar dari sana. Setelah kami berpisah dengan pria paruh baya yang aneh itu, langsung ke pinggiran kota. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada bahaya. Namun tidak untuk waktu yang lama. Chen Lian memarkir mobilnya di sebuah persimpangan. Menatap saya dengan ekspresi yang sedikit ketakutan. Saya ingat ucapan Zhang Dahai. Kedua jalan tersebut mengarah ke Desa Zhangjia. Saya mengusap alis saya. Itu hanya perasaan yang tidak enak. Menyapu ke arah persimpangan. Kedua jalan itu menakutkan dan menakutkan. Tapi ada satu jalan menuruni bukit. Yin Qi jelas lebih kuat. Sedikit lebih baik di atas bukit. Aura perang tidak begitu kuat. Saya ragu-ragu. "Maafkan aku, tapi aku minta maaf. Maafkan aku. Maafkan aku. Ayo naik." Wenyan Chen Lian mengangguk. "Nyalakan mobil dan kendarai ke atas bukit. Lebih jauh lagi." Saya merasa semakin tidak nyaman di dalam. Selalu ada rasa panik yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, saya berpikir tentang apa yang dikatakan orang paruh baya tadi bahwa ada jalan. Anda akan membutuhkan nyawa Anda untuk memblokirnya. Itulah satu-satunya cara untuk menemukan Buddha dalam bahaya. Saya langsung menyadari sesuatu. Buru-buru hentikan Chen Lian dan masuk ke dalam mobil. "Mari kita ambil jalan menuruni bukit." Chen Lian terkejut dengan gerakan saya yang tiba-tiba. Satu kali rem dan mobil berhenti. Kemudian dia tergelincir ke tengah jalan. Saya sedang terburu-buru. Segera keluar dari mobil. Dia menyeret Chen Lin ke sisi penumpang. Kemudian duduklah di kursi pengemudi. Berbalik dengan cepat. Melaju menuju jalan menuruni bukit. Zhang Dahai mungkin merancang jalan mendaki gunung. Tidak terlihat terlalu menyeramkan. Tapi itu benar-benar di atas sana. Saya khawatir kita akan menabrak tembok. Dia bahkan mungkin akan bertemu dengan Zhang Dahai. Di tengah-tengah antah berantah. Saya tidak memiliki senjata yang tepat. Dan jika Anda melakukannya, Zhang Dahai dan kita semua harus menjawabnya hari ini. Tidak jauh untuk berkendara di sekitar sini. Saya bisa melihat cahaya di kejauhan. Dan kami pun mengobrol saat mengemudi menuju tempat di mana lampu menyala. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba saja saya berada di depan. Melihat seorang pria tua berbaju biru. Dia perlahan-lahan mengangkat tangannya. Melambaikan tangannya ke arah kami seolah-olah itu adalah mesin. Mencoba untuk menarik kami. Saya menarik napas dalam-dalam. Bergegas menuju Chen Lian. Mereka berkata, "Tutup mata Anda. Berpura-pura tidur. Saya akan menelepon Anda ketika kita keluar dari sini." Mendengar bahwa tubuh Chen Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Kemudian segera tutup mata Anda. Bersandarlah di kursi Anda dan pura-pura tidur. Lili Zhang di barisan belakang juga sangat patuh. Dia mengambil selimut dan menyelimuti anak itu. Berbaringlah di belakang dengan bayi dalam pelukannya. Mobil itu hampir mencapai orang tua itu. Dia mengira saya akan menghentikan mobil. Lambaian tangan melambat. Saya bahkan tidak menatapnya. Saya akan langsung menginjak gas. Saya akan menginjak gas. Lewat. Saya melihat dengan jelas orang tua itu membeku. Dia sepertinya tidak mengira saya akan melakukannya. Ketika saya menoleh untuk melihat di kaca spion lagi, hanya untuk menemukan orang tua itu sudah tidak ada. Pada saat ini, rasa takut muncul dalam diri saya. Secara tidak sadar menambah kecepatan. Saya ingin keluar dari sini. Tetapi setelah saya berbelok di beberapa sudut, orang tua itu telah kembali. Seolah-olah dia mengharapkan saya untuk datang. "Bersiaplah lebih
awal, mata saya tertuju pada seorang pria tua yang berada tidak jauh dari situ, tangan di atas roda kemudi, ketika mobil berhenti di depannya. Dengan marah saya meneriakinya untuk keluar dari sini. Aku akan menggali kuburanmu. Ketika kata-kata itu jatuh, sosok pria tua itu menghilang lagi. Saya pikir itu berhasil. Itu sangat melegakan. Menyaksikan cahaya yang semakin mendekat dan mendekat. Saya pikir kami sudah aman. Tapi sesuatu muncul kembali di jalan di depan kami. Saya merinding di sekujur tubuh saya. Saya melihat bagian tengah jalan tepat di depan saya. Ada beberapa figur kertas yang berdiri tegak. Dan sang pemimpin, itu adalah pria tua berbaju biru. Senyum kecut tersungging di bibirnya. Bicaralah, nak, bisakah Anda memberi kami tumpangan? Saya benar-benar tidak menyangka dia akan melepaskan saya. Itulah jenis kotoran yang menempel. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya juga. Yang lebih aneh lagi, mobil itu melaju tepat ke arah mereka. Saya tidak percaya. Saya mematikan mesin. Saya mengetahui situasinya dengan baik. Tidak ada cara untuk mengatasi hal ini tanpa keluar dari mobil. Saya turun dari bus dengan tas ransel yang saya bawa. Segera setelah saya keluar dari mobil, saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saya merasa sangat ringan. Ini seperti ketika Anda mengalami demam tinggi. Anda seperti tidak bisa merasakan tubuh Anda. Baru ketika kami mendekat, kami menyadari bahwa pria tua itu benar-benar masih hidup. Tetapi juga harus seorang pria yang akan mati. Itulah mengapa dia begitu mati. Karena itu adalah orang yang hidup. Saya pikir saya harus bisa berbicara dengannya. Dia berkata, "Guru, saya sudah memberi Anda wajah 2 kali. Apa yang Anda inginkan?" Orang tua itu menatap saya dengan tenang selama beberapa detik. Dia berkata, "Kamu tidak akan berhasil berbalik dan kembali." Saya pikir orang tua ini mungkin ditemukan oleh Zhang Dahai. Jadi dia berteriak dengan marah bahwa meskipun saya terlihat muda, tapi saya melakukannya di depan guru saya, pria dengan 5 pembunuhan. Wenyan si kakek tua hanya tertawa. "Saya akan memberitahu Anda untuk terakhir kalinya. Sekarang berbalik dan kembali. Itu bukan tempat untuk kalian." Saya kehilangan kesabaran saat mendengarnya. Segera ambil momentum 5 pembunuhan. "Bersiaplah untuk melawannya." Orang tua itu menertawakan saya saat melihat ini. "Lalu kau pergi." Mendengarnya akhirnya mengalah. Dan saya tidak berbicara dengannya. Cukup masuk ke dalam mobil, tancap gas, dan lakukanlah. Saya pikir orang tua itu kotor. Saya tidak menyadari bahwa itu adalah orang yang masih hidup. Selebihnya jauh lebih baik. Kami tiba di desa Zhangjia dalam waktu singkat. Saya berhenti sejenak di luar desa. Setelah itu, barulah mobil melaju perlahan ke dalam desa. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin jauh pula Anda melangkah. Semakin saya merasa ada yang tidak beres. Ada aura kematian di seluruh desa. Saya melaju perlahan dan tenang menuju kedalaman. Tetapi pada saat ini, Bibi sudah bangun. Dia telah tidur dalam pelukan saya sejak dia mengambil bentuk aslinya. Dia membuka matanya yang berbulu untuk menatapku, melihat ke atas lagi dan memindai sekeliling. Segera setelah suaranya terngiang di telinga saya, serak dengan sedikit skeptisisme. "Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini." Aku berbisik padanya, menceritakan keseluruhan cerita secara lengkap. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, saya merasa seluruh otak saya berputar. Rasanya seperti sedang mabuk. Istri guru menatap saya dengan tenang dengan mata terbuka. Tidak ada kata lain. Meskipun pikiran saya bertanya-tanya, tapi tidak terlalu memikirkannya. Saya hanya mengira dia baru saja bangun tidur. Ini belum pulih. Saya terus mengemudikan mobil menuju desa. Namun, semakin jauh Anda berkendara, semakin jauh pula Anda masuk. Semakin saya merasa kedinginan. Sejujurnya, saya sangat panik pada saat itu. Dengan cepat menoleh ke arah Chen Lian di sisi penumpang mobil. Tapi itu adalah saat saya menoleh ke belakang. Jantung saya hampir melompat keluar dari dada. Chen Lian telah menghilang. Alternatif, ini adalah figur kertas yang mengenakan pakaian yang sama dengannya. Rasanya seperti tidur dengan mata terpejam. Saya melihat dengan cemas ke arah Lili Zhang di barisan belakang. Saya melihat Zhang Lili juga telah berubah menjadi boneka kertas. Untuk sesaat, saya seperti berada di atas es. Saya tidak percaya. Saya bahkan tidak tahu kapan mereka berubah menjadi manusia kertas. Saya bahkan tidak tahu. Sama seperti yang saya pikirkan. Chen Lin duduk. Mata merah yang dihiasi dengan warna merah terang menatap saya dengan saksama. Saya bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Segera membuka pintu mobil dan berlari ke arah luar. Tapi tidak. Saya berlari beberapa langkah dan tersandung sesuatu dan jatuh ke tanah. Saya ingin membuka mulut dan berbicara. Tapi saya tidak bisa mengeluarkan suara. Saat ini, suara istri tuan kembali terngiang di telinga saya. "Keluar dari sini." Kali ini dia terdengar sangat cemas. Mendengar kata-kata istri tuannya, "Saya akan naik sebentar lagi." Dia berlari menuju pinggiran desa. Namun, semakin dekat kami ke desa, hati saya terasa semakin dingin. Dan pintu-pintu kamar di sekitar kami perlahan-lahan terbuka. Satu demi satu manusia kertas melangkah maju. Dalam, di pintu masuk desa, terdapat selusin figur kertas dengan pakaian yang berbeda. Mereka memiliki berbagai macam barang di tangan mereka. Ada juga peti mati kertas kecil di sana. Yang lebih menakutkan lagi, ada sosok kertas di bagian depan. Dia memegang foto saya dalam pelukannya.
melakukannya. Aku sangat pahit. Saya rasa saat ini sudah berakhir. Tapi saat itu, suara Chen Lian terngiang di telinga saya. Kemana saja kamu? Saya cukup yakin pada saat ini. Ternyata Chen Lian yang berbicara. Tapi kemudian saya melihat kembali ke sisi penumpang mobil. Masih ada manusia kertas yang menatap saya dengan dingin. Saya meringis melihat pemandangan itu. Jelas sekali Chen Lin yang berbicara. Apa yang sedang terjadi di sini? Tiba-tiba terdengar hembusan dan hembusan angin. Saya hanya merasa seperti sedang kesurupan. Dan kemudian terjadilah kegelapan. Berikut ini, saya merasa seperti diangkat oleh beberapa orang. Dilemparkan ke dalam ruang kayu. Saya mengulurkan tangan dan meraba-raba. Saya menemukan diri saya berada di dalam peti mati. Saya ingin sekali mendesis. Tapi saya tidak bisa mengeluarkan suara. Sama seperti aku panik. Suara gadis guru terngiang di telingaku sekali lagi. Tenanglah, semuanya palsu. Saya mendengar suara majikan saya. Itu sangat menenangkan. Hati yang ketakutan dan ketakutan berangsur-angsur menjadi tenang. Saya mulai mengingat kapan tepatnya saya jatuh ke dalam perangkap. Setelah beberapa pemikiran, saya membuka mata saya. Tiba-tiba saya teringat saat pertama kali turun dari bus. Saya merasa seperti kesurupan untuk sementara waktu. Saya tidak menyangka mereka akan begitu pintar dalam hal ini. Saya tidak mendapatkan kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Mengingat sesuatu, saya pikir ini akan menjadi penyamaran hantu. Lalu saya memejamkan mata, merasakan lingkungan sekitar. Kemudian dia menggigit lidahnya. Seteguk darah dimuntahkan dengan keras. Sepersekian detik, saya merasa mata saya sudah kembali. Saya dapat mendengar suara-suara di telinga saya lagi. Hanya untuk melihat wajah cemas Chen Lian. Ini mengguncang saya. Saya melambaikan tangan ketika melihatnya. Tidak apa-apa, mari kita kembali ke jalan. Setelah selesai, saya melihat ke arah jalan. Pria tua itu masih berdiri di tengah jalan di depan. Saat ini, dia menatap saya dengan mata yang lebar. Lihat di sini, aku mengerutkan kening. Bukankah penutup hantu sudah keluar dari kepompongnya? Mengapa orang tua itu masih di sini? Chen Lian melihat ada yang salah dengan ekspresi saya. Pandangan yang membingungkan ke depan. Bingung, dia bertanya apakah ada yang salah. Aku berhenti. Jangkau dan tunjuklah orang tua di depan Anda. Tidak bisakah Anda melihatnya? Dengarkan aku. Chen Lian menggelengkan kepalanya. Aku akan memeriksa. Tidak ada yang tersisa. Itulah akhir dari percakapan. Aku mencibir dan kemudian melaju melewatinya. Itulah saat ketika Anda melewatinya. Suara orang tua tadi terngiang di telinga saya. Anda datang dari tempat yang berbeda. Jika masih ada kesempatan, saya harap kita bisa duduk. Mari kita bicara tentang Anda. Aku, Yang Zuang, tidak mendengarmu. Pergilah dengan cepat. Sisanya, tidak ada hal yang tidak terduga yang terjadi. Setelah tiba di desa Zhangjia, kami menemukan sebuah rumah secara acak. Memberi $300. Mereka menawari kami tempat untuk menginap. Setelah makan malam, saya berdiri di halaman dan melihat cahaya bulan. Merenungkan, jika bukan karena istri saya dan Chen Lian, saya pikir saya mungkin akan kehilangan nyawa saya. Saya menatap Shi Maiden yang masih tertidur dalam pelukan saya. Sedikit bingung, sudah tertidur selama hampir 3 bulan. Mengapa Anda belum bangun sepenuhnya? Tepat ketika saya berpikir bagaimana saya dapat menyembuhkan Ibu Shifu, Chen Lian mengeluarkan sebuah jaket dari dalam rumah dan menyerahkannya kepada saya. Di sini dingin di malam hari. Pakai lebih banyak. Aku mengangguk. Raih dan ambillah. Saya tidak menyangka tangan saya akan bersentuhan. Saya merasakan sentuhan dari telapak tangan saya. Ada sesuatu yang aneh di hati saya. Chen Lian tersipu merah dan menundukkan kepalanya dan berkata bahwa di luar sangat dingin. Ayo masuk ke dalam dan tidur. Kami akan pergi ke orang tua Hang Dahai di pagi hari. Saya menatap langit yang menghitam. Ragu-ragu. Ikuti dia ke dalam ruangan. Keesokan harinya kami dipimpin oleh Chen Lian. Tak lama lagi di ujung desa, kami menemukan rumah orang tua Hang Dahai. Di dalam gubuk tanah yang bobrok, seorang pria tua yang kurus. Dia berjemur di bawah sinar matahari di halaman. Chen Lian menoleh dan memperkenalkan dirinya kepada saya. Pria tua ini adalah ayah dari Zhang Dahai. Namanya Zhang Pingshan. Ketika orang tua itu melihat kami, bangkit untuk menyambutnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tapi setelah melihat Chen Lian di tengah kerumunan, wajahnya langsung tertunduk. Apakah Anda bertanya tentang laut? Dengarkan apa yang dia katakan. Aku kagum, tapi mengangguk menyetujui. Ada sesuatu yang lain. Saya mungkin membutuhkan bantuan Anda. Mendengar kata-kata itu, Zhang Pingshan jelas tertegun. Saya kira saya tidak bisa mengetahui bahwa orang-orang sudah mati. Apalagi yang terjadi, saya membutuhkan bantuan dari kedua petani tua ini. Ini bukan berarti kami adalah orang luar. Dia tidak bisa marah pada Chen Lian. Kemudian dia membawa kami masuk ke dalam rumah tanpa rasa senang atau marah. Begitu masuk ke dalam rumah, Zhang Pingshan menuangkan segelas air untuk kami. Kemudian dia duduk dengan dingin di bangku dan bertanya tentang hal itu. Apakah Anda pengutang ke laut? Saya melambaikan tangan dengan tergesa-gesa dan kemudian menusuk Chen Lian. Beri isyarat padanya untuk menceritakan semuanya. Melihat situasi, Chen Lian melirik agak takut-takut ke arah ayah Zhang Pingshan. Inilah masalahnya. Dia berbicara perlahan dengan nada suara yang tidak tergesa-gesa. Setiap kata, wajah Zhang Pingshan menjadi semakin gelap. Sampai akhir, baru setelah itu Zhang Pingshan mengalihkan pandangannya
tangannya ke sang lili di sebelahnya, dan ada kilatan niat membunuh di matanya. Setelah sekian lama, dia hanya menghela napas panjang. Anak nakal itu, saya telah berdosa selama saya masih hidup. Saya tidak berpikir saya harus menyusahkan Anda setelah saya meninggal. Bagaimana Anda ingin kami membantu? Saya ragu-ragu menjabarkan solusi untuk masalah tersebut. Kami ingin menggunakan rambut Anda, bawa Zhang Dahai kembali. Kemudian kami akan mengirimnya ke Elysium di barat. Saya tidak menduga hal itu. Setelah mendengar hal ini, Chang Pingshan langsung menyetujuinya. Tetapi setelah persetujuan, seluruh orang juga lebih tua. Nanti, dia kemudian mengambil 2 helai rambut dari rumah dan memberikannya kepada saya. Aku mengambilnya. Saya akan mulai mengerjakannya segera. Saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Fatih Sang kepada saya. Di jalan, di gerbang, dan di podium. Masing-masing 3 batang dupa. Dan kemudian mulutnya mulai mengucapkan mantra. Tawanan itu kemudian digunakan untuk membakar rambut yang dibungkus setelah buang saja. Kemudian dia berteriak ke arah pintu, nama Zhang Dahai. Dengan jatuhnya kata-kata saya, kabut perlahan-lahan berkumpul di pintu masuk halaman. Mata saya berkaca-kaca, mengeluarkan 2 jimat api guntur dari sakunya. Aku akan membunuhnya ketika dia mendekat. Tapi aku tidak berpikir, ini adalah momen yang kritis. Ibu Zhang Dahai telah muncul. Zhang Pingshan, saya dengar dari sebelah. Kita kedatangan tamu malam ini. Dengan Zhang Dahai sialan terganggu. Kabut di sekelilingnya perlahan-lahan menyebar ke segala arah. Saya bisa melihat bayangan hitam samar-samar dalam kabut. Dia menuju ke hutan. Pada saat ini, saya berada di bagian bawah laras. Sudah lama sekali kami tidak memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya. Namun, ia sangat terganggu oleh ibunya. Semua dengan harga 1. Wajah saya terlihat cemberut. Kemasi saja barang-barang Anda. Bawa Chen Lian dan mereka pergi. Sebelum pergi, saya melihat mata ibu Zhang Dahai penuh dengan air mata. Rasa jijik dan sedikit rasain menyelimuti tubuhnya. Ketika kami keluar, saya mengantar mereka keluar dari desa. Sebuah tempat yang berada di antah berantah. Saya menarik napas dalam-dalam, menghadirkan sedikit emosi. Katakan saja, Ibu Zhang Dahai sengaja datang untuk mengganggu kami, untuk mencegah kami menangkap Zhang Dahai. Dengarkan aku. Chen Lian menunjukkan ekspresi tidak percaya. Saya berpikir sejenak mengenai hal ini. Mengemasi barang-barang saya dengan singkat. Kalian ambil mobil dan kembali. Saya akan jongkok di sini malam ini. Zhang Dahai pasti akan kembali malam ini. Chen Lian takut sesuatu akan terjadi dalam perjalanan pulang. Tidak ada bedanya apa yang Anda katakan. Saya mencoba membujuknya untuk sementara waktu. Chen Lian akhirnya setuju untuk pergi, dan dia bilang dia akan menjemput saya besok. Setelah mereka pergi, saya menuju ke lereng bukit terdekat, menemukan sebuah kuburan. Saya menyalakan 3 dupa untuknya. Kemudian dia duduk di atas pantatnya di sudut di ujung kuburan. Mulailah memikirkan bagaimana cara membunuh Zhang Dahai nanti. Saya menunggu sampai hari gelap. Itulah mengapa saya mengendap-endap, lari ke belakang rumah Zhang Dahai. Baru saja tiba, saya mendengar 2 orang pria berdebat di dalam ruangan. Zhang Pingshan dengan marah berteriak dengan nada tinggi, "Bukankah lebih baik membiarkan putra Anda pergi ke kehidupan berikutnya tanpa masalah?" Istrinya tidak mau kalah, tidak menyukainya. Saya pikir itu adalah tuan sialan itu, menyatakan sesuatu tanpa pemahaman atau dasar yang tepat pada faktanya. Dan Chen Lin ingin membunuh Dahai. Seperti yang dikatakan keduanya, saya bisa mendengar 2 orang pria berkelahi dan bertengkar di sana. Meja, kursi, pintu, dan panel hancur dan terbanting. Segera setelah itu, kami mendengar Zhang Pingshan meratap. Kemudian terdengar suara dengusan yang teredam saat sesuatu yang berat jatuh ke tanah. Saya tidak pernah menyangka bahwa wanita tua itu akan sekejam itu. Setelah itu, dari dalam rumah terdengar tangisan istri Zhang Pingshan. "Nak, ayahmu mencoba membunuhmu dengan orang luar. Itulah mengapa saya memukulnya dengan bangku cadangan. Saya rasa sudah waktunya." Dengan sekelompok tawanan dan pedang kayu, dia menuju pintu depan. Tapi ketika saya sampai di depan pintu, pemandangan di depan saya sungguh mengejutkan. Ibu Zhang Dahai dalam posisi berlutut. "Rentangkan lengan Anda di depan Anda." Saat Anda mendengar suara bising, dia tersentak menoleh ke arah saya. "Sialan ini, kenapa kau mencoba membunuhku?" Saya punya firasat buruk tentang hal ini. Saya segera mengeluarkan doa restu saya. Berteriaklah pada Zhang Dahai dan keluar dari sana. Zhang Dahai bertindak seolah-olah dia tidak mendengar, mengendalikan tubuh ibunya. "Datanglah padaku dengan keras." Melihat bagaimana dia tidak akan melakukan hal ini sampai dia selesai melakukannya. Dengan santai saya menodongkan tawanan ke arah kepalanya, dan kemudian dia menikamnya dengan sangat keras. Detik berikutnya, Ibu Zhang Dahai pingsan di lantai. Setelah itu, saya merasakan aura kegelapan datang ke arah pintu. Untung saja saya membiarkan tangan saya tetap di udara saat masuk. Letakkan beberapa tahanan di depan pintu untuk menghentikannya. Saya bergegas keluar mengejarnya, mengeluarkan jimat api guntur dari sakunya. Dewa Guntur, kekuatan magis yang jatuh dengan cepat. Ketika saya menyelesaikan mantra saya, Fru menyala dengan hebat. Saya mengikuti tren dan menuju kekayaan Yingqi, melemparkannya. Saat follow menyentuh Yingqi, api segera meledak menjadi api, dan sayup-sayup Anda bisa mendengar tangisan demi tangisan. Saya duduk lemas di lantai, menghela nafas panjang dan lega. Kami
Kami akhirnya mengirim Zhang Dahai ini pergi. Saya bekerja untuk Chen Lian. Saya telah mendapatkan banyak pengalaman dunia nyata. Kalau dipikir-pikir, saya jauh lebih bahagia. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Lian. Katakan pada mereka untuk kembali untukku. Setelah mereka mengetahui bahwa saya telah merawat Zhang Dahai, sama-sama bahagia. Di dalam mobil, Chen Lian menatap saya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih untuk Anda kali ini. Saya melambaikan tangan saya. Saatnya untuk menaburkan. Perkenalkan saja saya pada lebih banyak bisnis mulai sekarang. Di sebelahnya, Hang Lili juga menghela napas panjang. Kemudian dia mengeluarkan $1000 dari sakunya dan menyerahkannya kepada saya. Aku seorang penghisap uang. Aku seorang penghisap uang. Ide pipa diambil dengan tangan. Kembali ke kota. Saya langsung kembali ke rumah sewa. Saat saya memasuki rumah, terdengar suara ding-dong. $30.000 pada kartu ban. Saya melihat saldo di kartu ban saya. Berangsur-angsur jatuh ke dalam kontemplasi. Tidaklah cukup baik untuk mendirikan kios di atap sepanjang waktu. Sudah lama sekali. Atau apakah Anda akan membuka toko? Setelah membuat keputusan sederhana, saya menjalankan penyelidikan rumah keesokan harinya. Di bawah beberapa penyaringan, akhirnya menemukan rumah tua yang bagus. Saya pergi ke pintu dan mengunjungi rekan-rekan saya di sekitar. Kami memiliki tatap muka dan kemudian langsung menuju ke toko. Hari pembukaan, ada banyak orang di sini. Di antara mereka ada Chen Lian dan Zhang Lili beserta anak-anaknya. Dan kemudian beberapa rekan saya yang menjalankan kios di jalan layang. Dan ada toko-toko di sekelilingnya. Meramal dan membaca Feng Shui oleh sesama bos. Pesta makan malam, saya memimpin sekelompok besar orang dalam obrolan yang menyenangkan. Tiba-tiba ada seorang pria paruh baya yang obesitas dan memperhatikan rubah putih dalam pelukan saya. Dia menyipitkan mata, tertawa. Saudara Luming benar-benar sesuatu yang lain. Aku akan mengangkat apa saja. Ketika dia mengatakan itu, semua mata tertuju pada saya. Saya berpikir, pria gendut ini memiliki penglihatan yang bagus. Sekilas saya tahu bahwa saya membawa hewan peliharaan yang tidak biasa. Lalu saya memasang wajah tak berdaya. Saya tidak bisa menahannya. Ini adalah kata-kata terakhir dari guruku. Saya harus menjaganya. Saat itu Fatih terbatuk-batuk kering. Hobi guru Anda benar-benar sesuatu yang lain, bukan? Aku tersenyum. Tidak ada percakapan lebih lanjut. Tetapi di dalam hati saya, ada sebuah gelombang. Saya pikir, saya harus mencari tempat untuk menempatkan istri saya di masa depan. Setelah makan ini, toko ramalan saya secara resmi dibuka. Dan makan malam ini menunjukkan kepada saya beberapa keahlian saya. Selama berhari-hari, selalu ada daftar kecil barang di toko. Saya rasa Anda tidak akan menghasilkan banyak uang dari hal ini. Tetapi tidak terlalu banyak sehingga Anda akan kelaparan karenanya. Setelah beberapa hari, tubuh 9 matahari saya semakin memburuk. Jika kita tidak mendapatkan sinar matahari, saya takut saya akan mati dengan cara yang kejam. Dan kebetulan pada saat ini, Bibi sudah bangun. Setelah sekian lama memulihkan diri dari cederanya, seluruh tubuhnya bahkan lebih menawan dan menarik. Lihat di sini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Istri guru menatap saya dengan senyum yang dipaksakan. Ada apa? Apakah Fawn Song akan menyerah? Mendengar bahwa saya tersipu dan mengangguk. Ada sedikit darah teater di sudut mulut istri guru, mengaitkan jari ke arahku. Karena telah merawat saya akan membantu Anda sekali lagi. Hal berikutnya, saya tahu orang-orang tidak suka melihatnya. Jadi saya membacanya sendiri. Setelah itu, saya melihat ke arah istri saya. Dengan sedikit bingung, dia bertanya kepada nyonya muda itu, Anda bertengkar dengan keempat wanita itu terakhir kali. Apa ini serius? Guru Wenyan berbicara dengan wajah serius dan berkata, jangan panggil saya Bibi lagi. Nama asli saya adalah Birch. Panggil saja aku Kak Bai. Keempat sprite itu sangat kuat. Kami seri. Dengar itu, aku mengangguk sedikit. Saya sudah menduga hal ini. Saudari Bai masih terluka pada saat itu. Cukup bagus untuk melawan 4 orang hingga imbang. Tapi kemudian saya mulai khawatir. Akankah keempat wanita itu kembali untuk membalas dendam? Saudari Bai segera merasakan pikiran saya. Mereka terluka parah. Minimal 2 tahun. Lalu aku bisa kembali padamu untuk menyelesaikan masalah jimat api. Mendengar bahwa saya hanya terkejut. Fatih Zhang sudah meninggal. Apakah mereka masih belum menyelesaikan pesona api pada mereka? Suster White mengangguk. Lihatlah saya dengan penuh perhatian. Ketika Fatih menyiapkan jimat pemadam kebakaran, menghubungkan mereka dengan Anda. Sederhananya, Anda adalah satu-satunya orang yang dapat memperbaiki jimat api. Atau kau mati. Pesona api yang akan memperbaikinya. Setelah saya mendengarnya, hati saya tenggelam ke dasar. Menurut Suster White, keempat wanita itu setelah mendapatkan kembali kekuatan mereka, aku yakin kau akan datang padaku. Saudari Bai melihat bahwa saya tidak terlihat sehat. Dengan tenang, dia berkata, tidak apa-apa. Fawn, aku akan membantumu. Jangan khawatir tentang hal itu. Aku memet. Tiba-tiba saya tersadar bahwa Saudari Bai tahu banyak hal. Apakah Anda tahu sesuatu tentang keluarga saya? Saya ragu-ragu. Aku bertanya pada Kak Bai, apakah Anda tahu tentang keluarga lu di desa Taoyuan? Dengarkan pertanyaan saya. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Kita hanya
hanya perlu meluangkan waktu untuk yang satu ini. Aku mengangguk. Jangan bicara lagi. Yang bisa saya katakan adalah bahwa itu adalah malam yang sangat menyenangkan. Keesokan harinya kami tidak bangun sampai hampir tengah hari. Saya membuka pintu toko. Sudah ada dua wanita di luar pintu, menunggu lebih awal. Salah satunya adalah Chen Lian, dan ada satu lagi yang seumuran dengannya, berkulit putih, namun ada raut kelelahan di wajahnya. Saya membawa Suster White ke bawah untuk menyapa mereka. Wajah Chen Lian berubah saat dia melihat saudari Bai. Kemudian dia menatap saya dengan serius. Kedua pria itu menyapa dan kemudian duduk di pinggir lapangan. Dua pasang mata melirik saya dari waktu ke waktu, seolah-olah mengatakan bahwa Anda menyembunyikan sesuatu dari kami. Saya terjebak di tengah-tengahnya dan itu membunuh saya. Alihkan perhatian Anda ke bagian wanita yang datang bersama Chen Lian. Wanita ini bernama Zhang Yunyun. Dia adalah teman Chen Lian. Dia diperkenalkan kepada saya oleh Chen Lian. Saya melihat wajahnya dengan wajah terkejut. Saya juga menanyakan tanggal lahirnya. Namun, semakin banyak yang Anda hitung, semakin keras saya melihat. Saya ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum bertanya kepada saudari Xiang, apakah Anda memiliki anak? Gurita mendengar kata anak. Ada perubahan yang mencolok pada wajahnya. Dan kemudian dia berkata, ada seorang. Saya memukulnya pada usia 6 bulan. Saya semakin tersipu malu ketika mendengarnya. Kehamilan 6 bulan. Janin ini sudah menjadi pria dengan 3 jiwa. Bagus. Tidak mudah untuk dilahirkan ke dunia ini. Dan orang tuanya kaya. Ini belum muncul. Saya hanya akan tersingkir. Dia akan marah. Dia akan terus menghantui ibunya setelah dia meninggal. Setelah Zhang Yunyun mendengar penjelasan saya, menutupi wajahnya dan berteriak kesakitan. Dia mengatakan bahwa dia sedang bersama seorang pria pada saat itu dan hamil. Tapi kemudian pria itu melarikan diri. Dia ingin dilahirkan sendirian. Tapi saya tidak menyangka keluarga saya akan mengetahuinya. Memaksanya untuk menggugurkan kandungannya. Saya menghela napas dalam bahasa sastra. Ini adalah balas dendam sang anak. Anda membuatnya tidak mungkin baginya. Dia akan menyeret Anda ke bawah bersamanya. Gurita Sajak terkejut dengan kata-kata saya. Dia meraih tangan saya dengan tergesa-gesa. Dengan cemas bertanya apa yang harus saya lakukan. Saya telah bermeditasi untuk waktu yang lama. Dia berkata kepadanya dengan serius bahwa itu adalah masalah yang sulit. Saya harus datang ke rumah Anda. Praktik membujuknya. Biarkan dia pergi ke kehidupan selanjutnya dengan tenang. Turunlah dari punggungmu. Ketika ikan gurita mendengar dia akan pergi ke rumah. Ekspresi ini agak tidak wajar. Tetapi setelah merenung sejenak. Namun, saya setuju untuk melakukannya. Setelah saya berdiskusi dengan Octopus Fish, dia akan pergi lebih dulu. Pulanglah ke rumah dan beritahu orang tuanya. Kami bertiga hanya bisa saling menatap satu sama lain. Ini memalukan. Pada akhirnya, saudari White tidak bisa tidak menatapku dalam-dalam. Lalu dia naik ke atas dengan gusar. Saya sering merasa lega. Saudari White baru saja pergi. Chen Lian datang dengan ekspresi penasaran di wajahnya, menanyakan siapa wanita itu. Aku melirik ke belakang ke arah Suster White pergi. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan tentang hubungan saya dengan saudari Bai. Ini adalah hubungan pacar-pacar. Kami berdua tidak pernah membicarakannya. Saya ragu-ragu. Dia adalah sepupu saya. Dengarkan aku mengatakannya. Alis cantik Chen Lian sedikit berkerut. Kilatan ketidaksenangan di wajahnya. Jelas tidak senang dengan jawaban tersebut. Saat itulah dia menjawab telepon. Aku akan meninggalkan Chen Lian. Setelah dia pergi, Suster White turun dari lantai 2. Dia menatap saya untuk waktu yang lama. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu siapa wanita itu. Mendengar bahwa saya merasakan kepedihan di hati saya rasa sang Buddha juga marah. Jelaskan bahwa dia adalah salah satu pelanggan saya. Kami telah bekerja sama sebelumnya. Saudari Bai mengendus. Lihatlah saya dengan senyuman di wajah Anda. Dengan nada suara yang agak aneh, dia mengatakan betapa kooperatifnya dia. Ini adalah kerjasama yang mendalam. Ini masih belum menjadi kemitraan yang mendalam dan dangkal. Mendengar bahwa ada aliran darah hitam di dahi saya. Kerjasama yang normal, tentu saja. Kau pikir aku ini siapa? Saudari Bai melihat ke arah yang ditinggalkan Chen Lian, bergumam dengan suara rendah. Takdir wanita ini sungguh luar biasa. Mendengar bahwa saya juga melihat dengan rasa ingin tahu ke arah yang ditinggalkan Chen Lian. Kemudian dengan sedikit bingung, dia berkata, apa yang berbeda dari takdirnya? Suster White merenung sejenak. Dia mengatakan bahwa itu sudah menjadi takdirnya. Dia mengalami nasib buruk sepanjang hidupnya. Saya pikir itu adalah orang yang salah. Pembalikan keberuntungan selama sisa hidupnya. Akan ada dua yin dan yang ekstrim. Tetap bersamanya selama sisa hidupnya. Saudari White selesai mengangkat bahu lagi. Namun, sisa hidupnya agak singkat. 32 adalah sebuah bencana. Jika Anda bisa sampai di sana, Anda akan segera sampai. Jika tidak bisa, Anda akan bereinkarnasi. Aku mengangguk sedikit
sedikit. Saya sudah yakin, saudari Bai menganggap pihak lain telah bertemu dengan orang jahat di paruh pertama hidupnya. Saya tahu dia benar. Tiba-tiba saudari White menoleh dengan keras untuk melihatku. Selama sisa hidupnya, akan ada aliran yin dan yang untuk keduanya. Selalu ada untuk Anda. Anda bukan orang yang sedang terburu-buru, bukan? Saya mengerjapkan mata mendengarnya. Saya bukan satu-satunya orang di dunia yang memiliki konstitusi 9 matahari. Bagaimana mungkin itu aku? Suster White mengangguk. Jangan bicara lagi. Dalam 2 hari terakhir, Suster White bertanggung jawab untuk memasak. Saya bertanggung jawab untuk menghasilkan uang. Saya semakin dekat dengannya. Ini seperti pasangan suami istri yang tinggal di bawah satu atap. Saya membuat janji dengan Gurita untuk datang ke rumah. Tapi saya tidak menyangka akan terjadi kecelakaan pada malam sebelumnya. Malam itu, jam 3 pagi, dia meratap dan memanggil saya. Pak Lu, tolong bantu aku. Saya baru saja tertidur. Saya merasa seperti ada yang mencekik saya. Saya juga mendengar suara tawa anak-anak. Aku membeku. Saya akan segera ke sana, katanya buru-buru. Kamu tunggu aku di rumah. Saya tidak menyangka Ghost Baby begitu cepat. Dia pasti merasakan kedatangan kami. Itulah mengapa saya ingin membunuhnya. Ketika Zhang Yunyun hendak pergi, tapi saudari Bai menahanku. Dia menatap saya dengan sedikit cemas dan mengatakan bahwa sudah terlambat. Mari kita pergi bersama. Kami akan saling menjaga satu sama lain. Melihat hal ini, saya menganggukkan kepala tanda setuju. Saat saya dan saudari Bai bergegas ke sana lagi, saya mendapat telepon lagi dari Zhang Yunyun. Kali ini ketika panggilan itu dijawab, terdengar suara tawa anak-anak. Saya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saya akan mengajak saudari Bai naik keledai miniatur dan berkeliling. Rumah Zhang Yunyun berada di sebuah villa di selatan kota. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saya, kira-kira sekitar setengah jam. Saya baru saja tiba di depan pintu rumah Zhang Yunyun. Hati saya tenggelam ke dasar dalam sekejap. Tidak ada satupun cahaya di villa besar itu. Pada saat ini, sebuah pemikiran langsung muncul di benak saya. Apakah ada kemungkinan Zhang Yunyun berbohong kepada saya atau salah menyebutkan alamat rumahnya? Aku di sini sekarang. Saya masih akan masuk dan melihatnya. Saya sudah mengetuk selama setengah hari. Rumah itu sepi. Tidak ada gerakan sama sekali. Saya langsung melompati pagar menuju jendela lantai dasar. Saat Anda mendekat, Anda akan melihat Zhang Yunyun tergantung di lehernya. Kaki semakin jarang bergetar. Melihat pemandangan di depan saya, pikiran saya berdengung selama beberapa saat. Pecahkan jendela, bergegas masuk dan menurunkannya. Saat ini, dia adalah hanya ada sedikit kehangatan yang tersisa di sekujur tubuh. Seolah-olah saya bahkan tidak bernapas. Saya melihat ke samping. Mereka semua telah diturunkan. Mengapa kerahnya masih cekung? Datanglah. Ini bisa jadi merupakan pusar bayi hantu. Bawa aku untuk segera menyalakan tawanan. Luka bakar di sekitar lehernya. Detik berikutnya, kepulan asap hitam mengepul dari kulitnya yang halus. Bekas cekikan pada batang leher perlahan-lahan menghilang. Zhang Yuyu membuka matanya. Terkesiap. Lihatlah aku sejenak. Dia memelukku erat-erat dan menangis terseduh-seduh. Saya melihat anak itu datang. Dia mencoba membunuh saya. Melihatnya terlihat semakin marah. Samar-samar di luar kendali. Saya buru-buru mengulurkan tangan dan meninju tengkuknya. Detik berikutnya Zhang Yunyun pingsan. Dan saya menghela napas panjang tanda lega. Saya senang saya menelepon tepat waktu. Kalau tidak, dia akan menjadi gila. Saudari White datang pada saat itu. Dia bertanya apa yang akan Anda lakukan sekarang. Saya merenung selama beberapa detik sebelum. Setelah itu barulah dia berbicara perlahan-lahan. Mari kita lihat sekeliling rumah. Sekilas tentang apa yang terjadi. Saya telah melihat sekeliling dan saya perhatikan bahwa bayi hantu harus mulai merangkak dari lantai dasar. Naiki tangga menuju kamar Zhang Yunyun. Tinggallah sebentar. Pada akhirnya, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Biarkan dia gantung diri di lantai bawah. Lihat di sini. Saya merasa sedikit aneh. Tata letak villa ini jelas mengagumkan. Tapi tata letak Feng Shui yang nyaris sempurna ini. Mengapa jendela di sudut tenggara? Pikiran pertama saya adalah bahwa Zhang Yunyun telah membuat musuh. Dengan sikap dibayar untuk melakukan pekerjaan. Saya mengeluarkan jimat petir dari saku saya. Letaknya di bawah lemari di sudut tenggara. Mari kita tutup celah ini untuk saat ini. Tenangkan semuanya. Dan kami pun duduk. Saya menunggu Zhang Yunyun bangun sebelum membuat keputusan. Tapi saya tidak menyadarinya. Hari semakin terang. Orang tua Zhang Yunyun akan kembali. Ditemani oleh saudara laki-lakinya. Begitu mereka membuka pintu, mereka memelototi saya dan saudari Bai. Siapa kau? Apa yang Anda lakukan pada putri saya? Tanpa menunggu saya untuk mengatakan apapun. Saudara Octopus Cloud berbicara lagi. Siapapun Anda bahkan tidak diterima di sini. Mengukir dan menggulung, saya melihat penampilan mereka. Saya tidak ingin menjelaskannya. Dia bangkit dan hendak pergi bersama saudari Bai. Setelah mereka keluar, saudari White melirik ke belakang dengan penuh arti pada. Setelah beberapa detik hening, perlahan-lahan melingkari awan gurita. Aroma bayi hantu itu ada pada saudara laki-lakinya dan ibunya. Dan itu kuat. Mendengar bahwa saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sepertinya airnya memang agak dalam di keluarga besar ini. Kembali ke toko. Chen Lin sudah menunggu di sini.
Setelah melihat kami kembali, dia segera menghampiri dan bertanya, dari mana saja Anda? Apa yang membuatmu begitu lama? Nada suaranya ini seperti seorang ibu tua dengan seorang anak yang sedang bepergian. Aku menyapu dia dari kakinya. Saya hanya mengatakan bahwa saya menjalankan tugas untuk teman Anda. Dia hampir mati ketika kami tiba di sana. Lihatlah raut wajahnya. Saya hanya menahan diri dan bercerita tentang kejadian semalam. Wajah Chen Lian sedikit menegang setelah mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, sebelum bertanya dengan ragu, apakah maksud Anda? Apakah keluarga Zhang Yuyun ingin membunuhnya? Secara harfiah, saya mengangguk dengan ekspresi serius di wajah saya. Saya rasa peluangnya berpihak pada Anda. Bahkan jika itu bukan untuk membunuhnya, ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Pada saat itu, Chen Lian mencengkeram lengan saya dengan ketakutan. Dapatkah Anda membantunya? Saya menggelengkan kepala dengan tegas. Hal semacam ini telah terjadi pada keluarga orang lain. Ini bukan tempat saya sebagai orang luar. Dengarkan aku. Chen Lian sangat marah. Dengan dua titik air mata di sudut matanya, dia menuju keluar. Saya mengetahuinya di dalam hati saya. Dia akan memberitahu Zhang Yun tentang hal ini. Jadi saya tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Tepat di luar ruangan ini, tiba-tiba sebuah suara kasar terdengar, saudara mengapa Anda tidak menelepon saya saat Anda minum teh yang enak? Aku mendongak. Saya menemukan bahwa orang ini adalah orang yang bekerja untuk Chen Lian, kakak laki-laki yang kami temui di lampu lalu lintas. Ketika dia masuk, dia mengatakan bahwa dia telah mendengar kabar dari orang tua di East Street. Ada bayi baru di sini. Saya berada di tengah-tengah kalimat, dan dia menampar pahanya. Dia berkata dengan gembira, saya tidak menyangka bahwa itu adalah Anda. Aku mendengar sesuatu di luar. Saudari bayi juga keluar dengan rasa ingin tahu. Mengikuti panggilan saya dan berteriak, Big Brother. Saat kakak melihat adik bayi, dengan sedikit terkejut, dia berkata, Anda telah pulih dengan sangat cepat. Mendengar bahwa bayi dan saya memiliki wajah yang sama, saya tidak menyangka dia tahu tentang cedera saudari bayi. Kakak juga melihat niat saya saat ini. Kemudian dia berbicara untuk menjelaskan. Katanya saya melihatnya di dalam mobil beberapa hari yang lalu. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat saudari bayi. Panggil saja aku Junior. Jika tidak, ini adalah masalah senioritas. Aku akan memanggilmu Bibi Zhu. Mendengar bahwa aku terbelalak, namun tidak sebelum kami memiliki kesempatan untuk menggali lebih dalam. Mengapa dia disebut Shirajako? Tidak memarahi. Tiba-tiba dia menoleh lagi dan menatap saya dengan rasa ingin tahu. Sudut-sudut mulutnya memaksakan senyuman. Saya berbicara tentang Anda baru-baru ini. Apakah Anda menghadapi situasi yang sulit? Aku berhenti. Aku terkejut. Saya pusing memikirkan Zhang Yun. Melihat hal ini, mata Lausan mulai menatap saya dari atas ke bawah. Saya ragu-ragu sebelum mengatakan bahwa saya telah melakukan beberapa perhitungan. Jika Anda tidak melakukannya selama sisa hidup saya kira Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan hal yang ada di dalam hati Anda. Dengar itu, saya agak bingung sejenak. Maksudnya jika saya tidak membantu Zhang Yun, saya ingin membalaskan dendam atas kematian keluarga saya. Saya khawatir hal itu tidak akan terjadi. Kiat ini sudah sangat jelas. Saya tidak memikirkannya. Bagaimana San tahu semua ini tentang saya? Tapi dia adalah seorang peramal. Saya tidak heran Anda tahu itu. Ditambah lagi, saya meneriaki Lausan, seorang pria yang mandiri. Ada perasaan senang yang tidak bisa dijelaskan lagi. Apa yang dia katakan, saya akan mempercayai 3 poin tanpa alasan. Ngomong-ngomong soal itu, seketika itu juga saya langsung berpikir. Melihatnya dengan wajah penuh syukur, dia berkata, saudara ketiga, mari kita makan malam. Aku akan melakukannya dengan benar. Saya akan bergabung dengan Anda sebentar lagi. Setelah 3 kali minum, kami berdua mengobrol dan berbincang-bincang. Saya tidak tahu bahwa nama yang tertua adalah Seosan sampai saat itu. Dia adalah anak ketiga dalam keluarganya. Itulah mengapa dia disebut sebagai yang ketiga. Kita semua memiliki pengalaman yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tuannya baik kepadanya, dan tuanku ingin membunuhku setiap saat. Lausan mengangkat gelasnya. Teguklah sedikit demi sedikit. Menatap Anda dalam keadaan mabuk Anda secara fisik. Saya membacanya di salah satu buku lama milik guru saya. Tidak sulit untuk memperbaikinya. Hanya saja, hal ini sedikit tidak etis. Ketika saya mendengarnya, anggur di kepala saya membuat suasana menjadi lebih tenang sejenak. Saya tidak menyangka Lausan mengetahui rahasia saya. Kali ini, 3 yang tertua bingung dan membuka mulut mereka lagi dan berkata, fisikmu ini bukan berarti tidak ada solusi. Solusi untuk sistem Jiu yang adalah, saya belum selesai, dan dia pingsan. Saya tersenyum sedikit tak berdaya, tanpa sadar menganggap apa yang dikatakan Lausan sebagai lelucon. Tidak sama sekali. Saya menggendong Lausan ke kamarnya dan tidur. Kemudian kami pergi berjalan-jalan dengan Suster White di malam hari. Kami mengikuti sungai di pintu gerbang. Sekarang dan nanti, tiba-tiba, saudari bayi melihat ke arah sosok pencuri tidak jauh, dan kemudian lihat aku. Perpipaan, pria itu tampaknya adalah saudara laki-laki Zhang Yun. Aku berhenti saat dia melihat ke atas. Sekilas, sosok licik itu, dia adalah saudara laki-laki Zhang Yun. Saya ragu-ragu. Ambil saudari bayi dan ikuti dia perlahan
perlahan-lahan. Ketika kami mendekat, kami menyadari saudara laki-laki Zhang Yunyun memegang pisau berdarah dan sepasang jari-jari wanita yang panjang dan tipis. Perasaan tidak enak menghampiri saya. Kami mengikuti kakak Zhang Yunyun hampir sepanjang hari. Mogok. Anak ini sedang menuju ke toko ramalan saya. Ketika dia tiba, keluarkan kain hitam dan bungkus jari-jari Anda, dan kemudian menarik satu lagi dengan boneka kecil yang terbuat dari jerami. Itu terkubur di depan toko saya. Lihat di sini. Gelombang kemarahan muncul dalam diri saya. Ambil sebuah batu dari tanah. Saya akan menghadapinya dengan tenang. Lemparkan batu itu. Tendangan itu mengenai punggungnya tepat di bagian belakang. Dia menoleh dan melihat saya. Takut kehilangan akal sehat saya. Segera berlari ke arah lain. Saya melihat orang lain berlari semakin jauh. Saya tidak ingin mengejarnya lagi. Bergegas berjalan ke depan toko, menggali apa yang dia taruh di sana. Kemudian saudari Bai datang, melihat pemandangan di depan saya. Cemberut. Apa yang akan kamu lakukan? Saya terdiam selama beberapa detik sebelum keluarkan ponsel Anda, menelepon polisi secara langsung. Saya tahu apa yang terjadi ketika Anda melakukan kejahatan di kota. Untuk menghindari masalah di masa depan, hubungi polisi sebelum terlambat. Memposting hubungan saya adalah taruhan terbaik saya. Tunggu sampai polisi pergi. Saya tidak bisa menahan tawa. Kau ingin melawanku? Pemuda ini masih belum siap. Pada saat itu, telepon Zhang Yunyun berdering. Aku membaca sekilas. Koneksi langsung. Ketika panggilan dijawab, suara Zhang Yunyun terdengar. Pak Luke, apa yang telah dilakukan saudara saya kepada Anda? Mengapa kau menjebaknya? Saya berdeham. Berbicara dengan pelan, ia mengatakan, Nona Zhang, ada kamera pengintai untuk membuktikan bahwa dia menyakiti saya. Dan ada yang salah dengan cara keluarga Anda memperlakukan Anda. Jaga diri Anda sendiri. Ketika Zhang Yunyun mendengar ini, suaranya bergetar tanpa sadar. Apakah Anda menemukan sesuatu ketika Anda datang ke sini kemarin malam? Aku berhenti, terperangah. Sepertinya dia punya otak. Mengapa Anda tidak datang ke tempat saya kapan-kapan? Aku akan memberitahumu nanti. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, dia berdiri di depan pintu toko saya. Lihatlah wajahnya yang kuyu. Pasti sudah terjaga sepanjang malam. Aku akan membukakan pintu, bawa dia masuk. Apakah Anda sudah mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam rumah? Setelah lama terdiam, Zhang Yunyun hanya mengangguk. Saya sudah merasa seperti ini selama sebulan terakhir. Saya pikir orang tua dan saudara laki-laki saya tidak benar. Cara mereka memandang saya, ini seperti mengagumi suatu objek. Dan dia sering mengirimi saya berbagai macam hal yang aneh dan menakjubkan. Setelah apa yang Anda katakan tadi malam, saya merasa ada yang salah dengan mereka. Saya terdiam sejenak. Baru saja ditanya apakah Anda anak kandung orang tua Anda. Mendengar itu Zhang Yunyun menggelengkan kepalanya, bahwa saya benar-benar diadopsi. Saudara laki-laki yang mereka miliki 2 tahun setelah mereka pulang. Pak Luke, bisa Anda ceritakan apa sebenarnya yang Anda temukan? Mendengar bahwa saya menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan mulai menceritakan peristiwa malam itu. Tetapi ketika sampai pada mantra yang hilang di jendela, orang tua Zhang Yunyun datang dengan tergesa-gesa. Kedua pria tua itu menatap saya begitu mereka masuk. Tetapi setelah melihat Suster White di lantai 2, ada kilatan kepanikan di matanya. Segera menyeret Zhang Yunyun ke arah luar. Pada saat ini Zhang Yunyun menatapku dengan panik. Mulutnya menganga, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku menatapnya. Katakan padanya untuk pergi. Zhang Yunyun melihat ini dan berhenti berjuang, meringkuk dan mengikuti mereka pergi. Lihat di sini, sekelebat keraguan di mata saya. Anak mereka dilaporkan kepada saya. Masuk akal jika mereka datang kepada saya untuk sedikit bergumul. Tapi sekarang mereka seperti wabah, dan Zhang Yunyun bertingkah aneh. Saya tidak percaya bahwa saya tidak mempercayai orang tua saya yang telah membesarkan saya. Dan percayalah pada peramal yang baru Anda temui beberapa kali. Saya berdiri diam dan melihat mereka pergi. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa bahwa keluarga ini memiliki rahasia besar. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa ada yang salah. Ada dorongan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati saya. Saya terdorong untuk mencari tahu tentang apa itu semua. Saya mendongak dan berbicara kepada Suster White. Ambil pakaian Anda dan berjalan keluar. Saya naik taksi dan segera menuju ke rumahnya. Tapi aku tidak berpikir, namun Zhang Yunyun tidak berada di rumah. Kemudian saya bersembunyi di hutan tidak jauh dari sana. Menatap villa milik keluarganya, saya menemukan saudara laki-laki Zhang Yunyun hanya tergantung di lampu gantung. Ini sangat mirip dengan gantung Zhang Yunyun sebelumnya. Lihat pemandangannya. Saya merasa berdebar-debar di dalam hati. Selalu ada perasaan tidak enak. Bukankah polisi menangkapnya? Kenapa dia masih di sini? Dan sepertinya sudah mati. Saya telah berjongkok di hutan selama lebih dari 1 jam. Akhirnya, Zhang Yunyun kembali. Dengan kecepatan yang mereka tuju, saya harus berada di sana sebelum saya. Tapi sekarang sudah terlambat lebih dari setengah jam. Itu sedikit anomali. Begitu masuk ke dalam villa, Zhang Yunyun jelas melihat kakaknya di lampu gantung di. Itu sebabnya dia sangat takut sampai berteriak. Namun, ia langsung tersingkir oleh sebuah tamparan di pergelangan tangannya. Kemudian menyeret
menyeretnya ke ruang samping. Saya memanfaatkan celah ini dan dengan cepat bergegas maju ke depan. Dia berjongkok di tengah-tengah vilanya. Segera, saya mendengar suara jengkel dari dalam. Mengapa anak itu dan rubah bau itu masih hidup? Haruskah kita memberitahu orang-orang Southland? Suruh mereka datang dan menangani anak ini. Saya meringkuk di tengah-tengah ruangan dan mendengarkan dalam keheningan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Kedua, salah satu orang yang membunuh keluarga saya. Saya semakin marah di dalam hati. Kepalan tangannya mengepal. Saya sudah lama mencari dan akhirnya saya mendapatkan sesuatu. Kemudian saya mendengar suara pintu dibanting dengan keras. Mereka tampaknya sudah keluar. Saya bersembunyi di sabuk hijau dan mengamati mereka. Setelah pergi untuk selamanya, saya langsung masuk ke dalam villa. Setelah masuk, dia pergi menuju ruangan tempat Zhang Yunyun ditahan. Begitu saya masuk ke dalam pintu, saya merasakan kesemutan di kulit kepala saya. Pada saat ini, Zhang Yunyun ini ditutupi dengan berbagai macam simbol yang aneh. Ada beberapa buah dan teh di sisi tempat tidur. Ada boneka kain sungguhan di dalam air. Saya bergegas naik. Saya akan membalikan semua hal ini sekaligus. Dan kemudian gunakan handuk untuk melukis simbol-simbol pada tubuh Zhang Yunyun dengan cara yang berantakan. Kemudian dia berlari keluar dengan menggendongnya. Saya baru saja membuka pintu villa. Orang tua Zhang Yunyun akan kembali. Mereka berdua menatap wajah saya dengan tajam. Apa yang kamu lakukan? Aku mengerutkan kening. Perlahan-lahan mengambil beberapa langkah kembali ke arah villa. Pada saat ini ibu Zhang Yunyun berkata dengan sengit, "Turunkan wanita jalang itu. Aku khawatir kau takkan bisa keluar dari sini." Aku mencibir. Saya tahu itu dengan sangat baik. Mereka bahkan memasang sebuah altar. Jika aku menurunkan Zhang Yunyun, dia tidak akan bisa bertahan sepanjang malam. Dan saat itulah hal itu terjadi. Ayah Zhang Yunyun memegang boneka Jeremy. Dia datang ke arah saya. "Karena kau ada di sini. Kalau begitu jangan pergi. Mari selesaikan apa yang telah kita mulai." Wajah saya langsung tenggelam mendengarnya. Merekalah yang membunuh keluarga saya. Saat mereka akan bergerak, suara kasar terdengar dari luar pintu. Dua bajingan tua, berpikirlah sebelum bertindak. Saya mendengarkan suara yang tidak asing lagi. Saya sangat gembira. Kedua orang tua pada saat itu memiliki kilatan cemoohan di mata mereka. Dia mengambil langkah mundur. Ibu Zhang Yun menanyai Su Laosan dengan sedikit kasar. "Apakah Anda menentang kami?" Wen Yan Laosan meludah langsung ke arahnya. Saya berkata, "Tidakkah Anda melihat siapa diri Anda? Apakah Anda mendapatkan kredensial Anda? Bicaralah padaku." Saya tidak menyangka Laosan bisa membuat mereka takut. Pada saat ini, saya semakin penasaran dengan identitas pria tua ini. Sekarang terlihat seperti ini harus lebih dari sekadar peramal. Pada saat itu, Laosan menyapu saya sekilas. Sekali lagi, dia berbicara perlahan pada kedua pria itu. "Katakanlah, biarkan anak itu pergi, atau aku akan membunuh kalian berdua." Mendengar bahwa wajah kedua pria itu semakin lama semakin jelek. Setelah saling menatap satu sama lain, mereka berdua berbicara pada saat yang sama dan berkata, "Lepaskan sedikit. Saya akan melakukannya, tetapi gadis itu harus tinggal." Mendengar bahwa saya melihat Laosan dengan penuh perhatian, dia meliriknya beberapa kali. Melihat hal ini, Laosan terdiam sejenak. Nada suara yang agak menghardik. "Mengapa Anda begitu peduli?" Ekspresi saya terhenti sejenak, dan kemudian dia bereaksi. Jadi dia langsung bangkit dan berjalan menuju Laosan. Pasti ada alasan mengapa dia melakukan ini. Meskipun saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi yang bisa saya lakukan sekarang adalah mengikuti dia. Di bawah tatapan waspada dari kedua pria tua itu, saya berjalan dengan langkah cepat di belakang pantat orang tua itu, masuk ke dalam mobil. Saya agak tidak sabar untuk bertanya pada Sangu, "Bagaimana Anda bisa sampai di sini begitu cepat?" Laosan mendengarnya. "Ada keunggulan tertentu di mata. Ini adalah kesalahan Anda." "Kak Bai, aku tidur nyenyak." Dia membangunkan saya dengan sebuah tamparan. "Biar saya bantu Anda." Laosan menyalakan sebatang rokok. Dua isapan. "Saya sudah bilang untuk keluar dari sini. Itu karena saya masih mabuk." Jarum ke atas. "Kami berdua akan menderita." Aku mengangguk. "Teruslah bertanya." Kedua orang tua itu tidak bisa dianggap remeh. Pada saat itu, Laosan mulai memperkenalkan dengan ekspresi meremehkan di wajahnya. Nama pria itu adalah Jiang Du. Nama wanita itu adalah Wang Cui. Mereka adalah penguasa jahat dari perbatasan selatan. Seringkali mengorbankan orang yang masih hidup untuk hantu yang mereka bangkitkan. Dia menatap saya dengan ekspresi yang tidak wajar setelah dia mengatakan itu. Jadi saya bertanya, "Apakah Anda akan datang hari ini? Apakah Anda menemukan sesuatu?" Saya terdiam sejenak, mengangguk perlahan. "Mereka adalah salah satu pembunuh keluarga saya." Wen Yan Laosan mengangguk sedikit, seolah-olah kami sudah lama menantikan hal ini. Dia berkata dengan sedikit nada nyaman dalam nada bicaranya. "Balas dendam adalah sesuatu. Anda harus meluangkan waktu Anda. Seandainya mereka tahu Anda masih hidup, maka mungkin mereka akan datang dan mengusir Anda malam ini." Dengarkan apa yang dia katakan. Saya menghirup udara dingin. Pada saat yang sama, saya bertanya-tanya bagaimana Laosan tahu begitu banyak. Saya tidak bisa mengetahuinya. Tubuh 9 matahari. Saya tidak percaya bahwa begitu banyak dari mereka yang melakukan teater. Itulah yang membuat saya berpikir. Saya melihat ke Laosan. Terlihat
terlihat serius. Saya mencoba mengeluarkan gadis itu dari sana. Kemudian bawa kedua orang tua itu kembali untuk diinterogasi. Lao San mendengarnya. Ya, kau tunggu aku di sini. Dan setelah selesai, ingatlah hal ini. Anda berhutang budi kepada saya. Kemudian dia keluar dari mobil dan berjalan menuju villa. Saya merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi pikiran bahwa itu karena kekuatannya yang buruk. Mudah untuk menahan diri. Saya harus menunggunya di dalam mobil. Segera, ada perkelahian yang berisik dari villa. Saya semakin cemas. Tepat ketika saya mulai tidak sabar, saya hendak bergegas untuk membantu. Lao San bergegas keluar dengan Zhang Yunyun di pundaknya. Dia melempar Zhang Yunyun ke barisan belakang dengan satu tangan. Dengan sebatang rokok di sudut mulutnya, dia tidak jelas dan berkata, saya akan pergi lagi. Tangkap dua anjing tua itu. Saya tidak bisa berpikir jernih. Mata menatap kosong ke arah punggungnya. Orang ini bahkan lebih ganas daripada saat saya mendapatkan 5 kill. Dia berada di sana selama sekitar 3 menit. Dia keluar dengan seorang pria lain di pundaknya. Kali ini adalah ibu Zhang Yunyun, Wang Cui. Ketika dia mendekat, mata melirik ke arah villa dengan sedikit kekhawatiran. Ayo. Anjing tua itu menyembunyikan meja. Aku tidak bisa. Wajah saya terlihat serius. Saya akan membawa mobil ini jauh-jauh dengan tarikan gas. Butuh waktu kurang dari 20 menit dan kami pergi ke toko. Lao San mengikat Wang Cui, buang ke ruang bawah tanah. Saya meninggalkan Zhang Yunyun di sofa dan kemudian cobalah untuk membangunkannya. Dia menatap saya dengan sedikit linglung. Dia membuka mulutnya dan bertanya apa yang saya lakukan di sini. Saya sedang tidak ingin berbasa-basi. Kata-kata itu adalah ancaman yang sepele. Jawablah pertanyaan saya dengan jujur, atau Anda bisa mati. Sudah berapa lama Anda diadopsi oleh Wang Cui dan yang lainnya? Zhang Yunyun berkata tanpa ragu-ragu. 27 tahun. Saya menghitung jam ketika keluarga saya sedang dalam masalah. Zhang Yunyun berusia 12 tahun. Harus tahu beberapa rahasia baru. Saya sudah memikirkannya. Teruslah berbicara dan tanyakan kenangan Anda. Satu kali sebelum Anda berusia 12 tahun. Apakah orang tua Anda melakukan sesuatu yang aneh atau membawa orang asing ke rumah? Mendengar kata-kata itu, wajah Zhang Yunyun tampak aneh. Tetapi ketika saya memikirkan ancaman yang baru saja saya buat, jujur saja, pada usia 12 tahun, orang tua saya telah pergi selama 5 bulan. Setelah kembali, dia membawa 7 atau 8 orang untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Setelah itu, mereka semua akan datang untuk tinggal di rumah tersebut secara bergilir. Hal ini sudah berlangsung selama sekitar 10 tahun. Hingga 8 tahun yang lalu, orang-orang itu tidak ada di sini. Saya sangat senang mendengarnya. Tidak apa-apa. Saat itu ia berusia 12 tahun. Saya baru saja lahir. Mereka tinggal di rumah Zhang Yunyun selama 10 tahun. Ini juga tepat 10 tahun sejak saya tumbuh dewasa. Dan kemudian 8 tahun yang lalu, saya dibawa pergi oleh Fatih Zhang. Mereka mengira saya sudah mati atau hilang. Itu sebabnya Anda tidak terus mencari saya. Saya semakin bersemangat. Gelombang kebencian menghantam saya. Saya sudah mencari selama bertahun-tahun. Akhirnya, Zhang Yunyun takut dengan ekspresi wajah saya. Mundur beberapa langkah ke belakang. Saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi secara berurutan. Tapi Zhang Yunyun tidak bisa menjawab apa-apa. Saya sedikit tersipu malu, mengabaikan Zhang Yunyun yang sedang menangis. Dia menuju ruang bawah tanah. Pada saat ini Wang Cui sudah diikat ke kursi. Lao San melihatku datang, menyapu saya pergi. Bukalah mulut Anda dan tanyakan pada diri Anda sendiri. Aku mengangguk sedikit, melihat ke arah Wang Cui yang telah terbangun. Mengapa Anda membunuh keluarga saya? Wang Cui menatapku dengan pandangan menghina. Anda hanyalah sebuah objek untuk membawa kami ke Avenue. Siapa Anda untuk berbicara dengan saya di sini? Saya tidak merefleksikan kemarahan, karena orang lain tidak mau bicara. Saya akan mengumpulkan bunga untuk ibu dan ayah terlebih dahulu. Saya mengambil sebuah palu berkarat di sebelah saya. Setelah beberapa detik ragu-ragu, menghantam ke arah jari Wang Cui. Saat palu jatuh, Wang Cui tidak bisa berhenti gemetar. Dia menatapku dengan mata penuh racun. Kau terkutuk. Jika mereka tidak menunggu Anda tumbuh dewasa, kau sudah mati. Anak tertua di sebelah saya melirik ke arah saya. Sedikit ketidakpuasan di mata seseorang. Aku akan melakukannya. Itu sedikit kejam. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arah Wang Cui. Saat pria yang lain melihat dengan ngeri, raih pinggangnya. Keluarkan botol kecil berwarna abu-abu kecoklatan. Wang Cui melihat ini. Anda terlihat sedikit takut. Bajingan, apa yang kau lakukan? Kembalikan padaku. Yang tertua tidak terkesan. Menyalakan rokok secara perlahan. Membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ia membuat gerakan memasukkan puntung rokok yang masih menyala ke dalam botol. Saya telah mendengar bahwa pemain drum biasanya menghubungkan drum natal ke dirinya sendiri. Setelah drum mati, drum mayat juga bisa menjadi bumerang. Kelopak mata saya bergetar, dan sudut mulutnya tidak bisa berhenti bergerak-gerak. Dia jauh lebih tangguh daripada saya. Saya menoleh ke arah Wang Cui. Dia gemetar seperti saringan saat ini. Dia tampak ketakutan. Dengan gemetar, dia berkata, saya benar-benar tidak bisa memberitahu Anda. Mereka akan membunuhku. Mata Men Yeon keras. Tancapkan rokok sedikit lebih jauh. Wajah Wang Cui memerah dengan kecepatan yang
yang terlihat dengan mata telanjang, bahkan menjadi lebih putih. Aku bilang, Anda tidak ingin melanjutkannya. Sedikit kekecewaan terpancar di mata ketiga anak tertua. Wen Yan, berikan botolnya padaku. Berjalanlah dan duduklah. Saya terbatuk-batuk ringan. Lihatlah Wang Cui, mengapa kau membunuh keluargaku? Wang Cui melihat botol di tangan saya dengan sedikit khawatir. Bibirnya bergetar 2 kali. Mulailah berbicara. Anda terlahir dengan konstitusi 9 yang. Selama aku bisa menangkapmu dan memanfaatkanmu untuk membuat parasit, kemudian kita bisa menyempurnakannya menjadi lembah darah yang. Kami akan menunggu sampai Anda berusia 16 tahun. Ketika energi yang dalam tubuh Anda mencapai puncaknya, lakukanlah. Saya tidak menyangka bahwa kakek Anda dan yang lainnya adalah hantu pejalan kaki. Ada beberapa cara untuk menekan energi yang Anda. Kami tidak punya pilihan selain membunuh mereka terlebih dahulu. Dengar itu, ada kemarahan yang membara di dalam diri saya. Namun masih banyak yang harus ditanyakan. Saya hanya harus terus menahannya. Siapa kau terlibat dalam masalah ini? Wang Cui terdiam beberapa saat. Berbicara dengan perlahan, ia mengatakan bahwa 3 bersaudara Miao dari perbatasan selatan dan Chen Qingshan di utara. 2 lainnya ditemukan oleh Chen Qingshan. Aku tidak tahu. Aku berhenti. Saya perhatikan bahwa semua orang ini tampaknya memiliki sesuatu di lengan baju mereka. Kemudian dia melanjutkan berbicara dan bertanya, jadi ada apa dengan Zhang Yuanhyun? Cina klasik. Wang Cui tanpa daya terus menjawab bahwa dia sama seperti Anda. Perbedaannya adalah dia memiliki konstitusi 9 yin. Itulah mengapa kami mengadopsi kembali. Siap dipelihara untuk mencari pembeli yang baik. Tapi hanya hari ini, kami menemukan bahwa Anda sudah mengetahui hal-hal ini. Jadi saya akan melakukannya sendiri. Persembahkan dia kepada bayi hantu untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi saya tidak menyangka akan diinterupsi oleh Anda. Saya memiliki begitu banyak pertanyaan di kepala saya. Itulah mengapa saya tidak bisa berhenti bertanya kepadanya. Wang Cui mengangkat kepalanya. Dengan menundukkan kepalanya, ia mulai menjelaskan. Aku sudah selesai bicara, dan saya memiliki kejelasan tentang tahun-tahun tersebut. Kelompok ini, saya tidak percaya Anda bersedia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk saya. Bagaimanapun, saya harus berterima kasih kepada Fatih Zhang. Jika bukan karena kedatangannya yang tak terduga, saya mungkin juga sudah mati. Saya mengikuti contoh dari orang tua itu. Tinggalkan rokok yang masih menyala. Langsung ke dalam botol berisi parasit. Kalian semua layak untuk mati. Hutang-hutang ini akan dipulihkan. Pada saat ini, Wang Cui Ning menatapku sambil tersenyum. Akhirnya rasa sakitnya menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Bunuh diri dengan menggigit lidah sendiri. Saya melihat tubuhnya menjadi dingin, dan depresi di hati saya mulai terbuka. Kencangkan semangat bertahun-tahun. Dalam momen relaksasi ini, saya tidak menyangka karena kedatangan Zhang Yunyun. Saya tidak percaya saya mengetahui rahasia baru ini. Tapi aku punya perasaan yang samar-samar. Ada tangan besar di balik semua ini. Saya membakar tubuh Wang Cui menjadi abu di ruang bawah tanah. Saya menuangkan abunya ke saluran pembuangan. Saya mengatakan kepada Zhang Yunyun tentang hal itu. Saya pikir dia akan sedih. Setelah semua, aku membunuh ibu yang telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka wanita ini. Hal pertama yang Anda lihat ketika mendengarnya adalah relaksasi. Saya menatapnya dengan sedikit terkejut. Ada sesuatu tentang wanita ini yang terasa tidak beres.